Anakku, kamu sudah 20 tahun di gunung. Sudah saatnya kamu melihat kota besar. Guru punya sebuah rumah di kota. Kamu bisa tinggal di sana sementara waktu. Tak kusangka rumah yang guru berikan padaku ternyata villa. Lalu bagaimana ini? Belajar seni di gunung selama 20 tahun. Turun gunung langsung jadi orang kaya. Satpam, tolong bantu saya bawa ini. Cantik, dari mana kamu tahu aku satpam? Ah, maaf ya. Aku salah orang. Pernah lihat satpam secakap aku. Ah. Kenapa marah begitu? Cari sudah lama. Akhirnya ketemu villa yang guru kasih. Kok sepatu berserakan? Dan semuanya sepatu hak tinggi wanita. Tidak mungkin. Guru bilang tidak ada orang yang tinggal di sini. Sahabat, kenapa kamu punya waktu datang mencariku? Aku mau bilang, tadi aku salah mengira seorang tampan sebagai satpam. Kamu. Bukankah kamu yang tadi, si cantik buta itu? Kamu di rumahku ya? Ini rumahmu. Ini rumahku. HMPH, ganteng sekali tapi berani masuk rumah orang tanpa izin. Aku akan lapor polisi. Ini penyakit jantung bawaan. Tak disangka baru turun gunung sudah mengalami hal seperti ini. Meskipun aku tidak tahu kenapa orang ini ada di rumahku. Tapi karena sudah bertemu. Bisa dibilang ini takdir. Aku akan menyelamatkan hidupmu. Cepat. Orang-orang, tangkap preman itu. Bajingan busuk, kau masih belum melepaskan. Cantik, kau tidak lihat. Aku sedang mengobatinya. Kau benar-benar sedang mengobatinya. Kalau tidak, menurutmu apa? Aku kira kau sedang memanfaatkan dia. Baiklah, cepat bawa dia ke rumah sakit untuk pemeriksaan menyeluruh. Tunggu. Siapa sebenarnya kamu? Kenapa bisa ada di sini? Guru saya bilang, rumah ini diberikan oleh seorang kakek bernama Enyu. Lalu guru saya memberikan rumah ini kepada saya. Saat saya membuka pintu, saya kebetulan melihat dia sedang mengganti baju. Dia terkejut dan pingsan. Kamu sudah tahu apa yang terjadi selanjutnya, kan? Tapi apa maksudnya tapi? Kalau sempat, segera bawa ke rumah sakit untuk diperiksa. Hei Enyu. Kakek, hehe. Kamu menghormati guru saya di rumahnya. Kenapa ada seorang wanita di sana? Hei, Tuan Zhuang. Ini cucu perempuan saya, Enyu. Kinyu kali ini, benar-benar merepotkan Anda. Saya ingin bertanya, bagaimana keadaan tubuhnya sekarang? HMPH, dengan bantuan saya. Dia tentu tidak ada masalah. Itu bagus. Terima kasih banyak, Zhuang Xiao, atas bantuanmu. Sudahlah, jangan coba-coba dengan saya. Kakek, coba jelaskan. Mengapa cucumu bisa muncul di rumah itu? Aduh, semakin tua, ingatan jadi buruk. Aku lupa cucu perempuanku. Dia masih tinggal di villa. Tapi aku dengar-dengar. Cucuku yang aku sayangi telah kamu lihat dan sentuh. Kamu harus bertanggung jawab padanya. Jangan pura-pura tidak tahu. Aku merasa kamu, si kakek ini, sengaja melakukannya. Hehehe, bukankah itu bagus? Cucuku adalah kecantikan nomor 1 di Sidu. Biarkan dia tinggal bersamamu, bukankah itu bisa mempererat hubungan? Mempererat hubungan? Bukan begitu, kakek. Jelaskan padaku dengan jelas. Aku hanya ingin kamu menikahi cucuku. Tidak mungkin, itu terlalu tidak masuk akal. Ada apa, kakek? Cucuku, kamu bilang sebelumnya ikan nila pernah diselamatkan oleh seseorang. Siapa yang menyelamatkannya? Anak muda, bisakah kamu memberitahuku? Apa yang sebenarnya kamu lakukan pada Paus? Aku hanya mengobatinya sedikit. Bagaimana caranya? Lao Chu.
Inilah yang aku katakan padamu. Anak ini, Xiao Zhuang, sangat berbakat. Kau setidaknya adalah ahli jantung kelas dunia. Jangan terlalu emosional di depan generasi muda. Apa aku tidak boleh senang? Ini penyakit mematikan kelas dunia. Tiba-tiba sembuh begitu saja. Hah? Kau bilang aku bisa tidak senang. Nak, bisakah kau beritahu aku? Bagaimana sebenarnya kau melakukannya? Asalkan kau bilang saja. Aku akan menikahkan cucuku denganmu. Kakek, kau ngomong apa? Hei, Chu Siwen. Berani-beraninya kamu merebut calon menantu cucuku. Kalau begitu, saudara sudah nggak ada kesempatan lagi. Apakah mereka sudah bertunangan? Ah, mereka sudah menikah. Ya. Tubuh cucuku. Sudah pernah dia sentuh dan lihat. Itu belum cukup. Kalau begitu, bagaimana? Kakak Xianyi. Ah. Kakek itu telah melecehkan aku. Kakek itu melecehkan aku. Kamu tidak melapor ke polisi. Kamu malah mau menikah dengannya. Aku tidak mau menikah. Kakak perempuan King Yi. Aku rasa kamu belum paham situasinya. Orang itu menyelamatkan nyawamu. Mengobati semua penyakit mematikanmu. Kakekmu sedang berusaha keras menjodohkanmu dengannya. Siapa dia? Dia menyelamatkanku. Iya. Dari kata-kata kakek. Orang itu memang cukup hebat. Hanya dengan menyentuh dadamu dia sudah menyembuhkanmu. Dasar bajingan. Kamu bahkan berani menyentuhku. Aku akan membunuhmu. Jangan terburu-buru. Kak Qianyu. Ayo, kamu masih punya banyak waktu untuk mengurusnya. Sekarang kamu sudah sembuh total. Seharusnya kamu senang. Kakek memintaku untuk menikah dengannya. Bagaimana aku bisa merasa senang? Anak muda, sini. Cepat katakan padaku. Bagaimana kamu bisa menyembuhkannya? Sebenarnya sangat sederhana. Perkembangan jantung pasien sebenarnya tidak terlalu bermasalah. Hanya karena dinding pembuluh darah ini terlalu tebal. Dan dengan metode medis saat ini, tidak bisa dilakukan operasi. Ya, ini bawaan lahir. Sama sekali tidak bisa diobati. Ya. Ini memang bawaan lahir. Sama sekali tidak ada cara untuk mengobatinya. Tapi ini bukan masalah bagi saya. Saya belajar dari aliran Xia Yao. Teknik Tianshan Liuyang dari aliran saya, Shi Zimei. Yang saya latih itu sangat luar biasa. Membuka dinding pembuluh darah itu bagi saya sangat mudah. Astaga, aliran Xia Yao dan seni bela diri kuno Huaxia benar-benar ada. Saya ingin menjadikanmu guruku. Guru yang terhormat. Mohon terima penghormatan dari muridmu. Kakek, kamu gila. Ya, pakar utama di rumah sakit. Lebih dari itu, dia adalah otoritas mutlak di bidang penyakit jantung. Bagaimana kamu bisa berlutut padanya? Kamu ngerti apa? Ilmu bela diri kuno Tiongkok. Ini adalah ilmu rahasia yang paling mendalam dan misterius. Untuk menjadi seorang pendekar, kamu harus dulu menjadi tabib hebat. Anak kecil ini tidak. Guru saya muda dan berbakat. Kamu pasti tidak. Pelit memberi petunjuk, kan? Bukan, tuan tua. Cepat bangunlah. Usiamu sudah senja. Saya mengangkatmu jadi murid memang kurang tepat. Kalau begitu kamu menikahi cucuku sebagai menantu. Maka kita sudah menjadi satu keluarga. Kamu bisa mengajarkan aku kemampuan menabuh drum Huaxia itu. Chu Siwen, jangan sekali-sekali berpikir tentang itu. Sombong. Tapi aku adalah pilihan yang tak tergantikan untuk menantu yang ditentukan. Kau berani mencampuri urusanku. HMPH, hati-hati, aku bisa berbalik melawanmu. Mok Ming, apa kau hanya punya sedikit uang? Aku tidak takut padamu. Aku memang kaya. Lalu bagaimana? Sombong, besok bagaimana? Kamu dan King Yu sudah mengambil sertifikatnya. King Yu, sekarang milikmu. Kelompok pendeta juga akan menjadi milikmu nanti. Kakek, apakah aku masih cucu kandungmu? Pak tua, aku kan baru kenal dengan cucumu. Lagi pula cucumu sepertinya juga tidak muda lagi. Ini kan cinta yang tumbuh karena waktu. Kalau tidak suka, jalani saja perlahan. Lagi pula King Yu sekarang sudah baik. Ayo kita pulang. Pelan-pelan lagi, ayo jalan. Ayo, aku. Cepat pulanglah. Harus kejar anak kecil ini sampai dapat. Apa? Cepat pulanglah. Awalnya aku pikir di villa cuma ada Eng Yu, King Yu, dan Chu Jun. Tapi ternyata ada 2 lagi. Total 4 orang, semuanya wanita cantik luar biasa.
Dan mereka berbeda tipe juga. Kamu yang menyelamatkan King Yu, kan? Bisa perkenalkan diri sedikit. 4 wanita cantik, halo semuanya. Nama saya Zhuang Bei. Zhuang dari Zhuangzi. Bei dari Bei. Kalian bisa panggil saya Kak Zhuang. Saya tahu nama ini bisa menimbulkan salah paham. Tapi saya adalah orang yang jujur dan cerah benderang. Dikenal sebagai matahari kecil. Humoris, ramah, dan penuh semangat. Nanti kalau kalian tinggal bersama. Kalau ada masalah, kalian bisa cari aku. Aku akan membantu kalian. Benar-benar seperti matahari kecil yang hangat. Membakar diri sendiri. Aku kakak perempuan yang hangat hati. Oh ya. Beberapa waktu lalu bukankah kamu meraba dada kakak perempuanmu sendiri? Tidak peduli apa yang kamu berikan kepada kakekku sebagai ramuan penghipnotis. Aku tidak akan menikah denganmu. Dan juga tidak mengizinkanmu tinggal di sini. Kamu bisa pergi sekarang juga. Bukan cantik. Bagaimanapun juga, aku adalah penyelamatmu. Aku bilang ya, penyakitmu ini masih bisa kambuh. Kalau aku tidak ada, hati-hati nyawamu taruhannya. Kalau aku tidak ada, hati-hati nyawamu taruhannya. Xiao Zhuang, aku rasa kamu bisa tinggal di sini. Kita ini semuanya perempuan. Kebetulan butuh pria untuk melindungi kita. Aku lihat dia cukup layak. Aku sendirian melayani kalian berempat. Kelas kapitalis pun tidak sekejam ini. Tahu. Kalau tidak mau tinggal, kamu bisa pergi. Tak ada yang melarangmu. HMPH. Villa ini jelas-jelas adalah hadiah dari kakekmu untukku. Yang harus pergi juga adalah kalian bertiga. HM. Sekarang kita keluar juga tidak akan menemukan tempat tinggal. Apa kamu tega membiarkan kami, beberapa wanita cantik, terdampar di jalan? Apa kamu tega membiarkan kami, beberapa wanita cantik, terdampar di jalan? Turun gunung tanpa uang. Uang sewa orang-orang ini bisa dianggap sebagai modal awal. Kalau mau tinggal, bisa bayar sewa ya? Kami 4 wanita cantik tinggal denganmu tapi masih harus bayar sewa. 1 orang 10.000 per bulan. Baiklah. Kami sudah bayar. Kakak Kingi, ayo kita makan besar. Sekalian merayakan kesembuhanmu. Oh ya, kamu kan sudah menyelamatkan nyawaku. Kamu juga ikut ya? Aku tidak ikut. Saya makan sedikit di rumah. Di rumah ada mie instan atau tidak? Tidak ada, saya bisa masak sesuatu sendiri. Dapur ini menghabiskan 3 juta untuk saya. 1 cangkir Hermes harganya lebih dari 10.000. Kalau kamu merusaknya, bisa kamu ganti. Lagi pula. HMPH, saya sudah mengungkapkan semuanya. Sebenarnya, keterampilan medis dan seni bela diri bukanlah keahlian saya. Identitas asli saya adalah seorang pecinta kuliner. Wow, pecinta kuliner. Benar-benar, Zhuangge, pinjam masakanmu sebentar ya. Tunggu sebentar. Halo. Oh, kakak-kakak. Sepertinya dia benar-benar bisa memasak. Hanya bisa pamer saja. Lagi pula, aku tidak akan makan masakannya. Aku juga, lihat saja sudah tidak enak. Nanti kita semua tidak makan. Tunggu dia kenyang, kita baru pergi makan. Tidak mengajak dia ke pesta makan besar. Kalau begitu, setuju saja. Qiu Yanji, kamu bagaimana? Aku setuju, tidak masalah. Aku tidak akan pernah. Makan. Aku bilang, kalian semua sepertinya tidak bisa masak ya. Apa maksud ucapanmu itu? Di dalam kulkas kalian. Hanya tersisa beberapa sayur dan lobak yang layu. Untung masih ada sedikit beras. Dari penampilan kalian jelas jarang masuk dapur. Bahkan mangkuk dan sumpitnya masih baru semua. Sudahlah. Lupakan itu Mau coba ini. Rasa khas Pulau Sisilia, Italia. Bubur nasi wangi dengan sayur campur. Aku nggak lapar, aku lagi diet. Aku tidak makan sisa masakan dari pria lain, ya. Wah, aromanya sangat enak, benar-benar lezat. Semangkuk bubur. Bagaimana bisa rasanya lebih enak dari koki bintang 5? Kalau kalian tidak mau makan sedikit. Apa sih? Cuma semangkuk bubur, siapa yang peduli? Xiaolong suka makan ini. Kamu makanlah lebih banyak. Kalau ada sisa nanti taruh di kulkas. Aku simpan buat sarapan besok. Baiklah.
Zhangge, saya mau tidur dulu ya. Masih ada untuk sarapan. Saya pasti akan membuatmu habiskan semuanya. Saya juga mau bantu kamu. Ngomong-ngomong, saya juga agak lapar, bukan? Kalian kan bilang tidak lapar. Kau pengkhianat ini. Makan sebanyak ini tidak takut jadi babi. Jangan bilang begitu deh. Buburnya ini benar-benar enak. Bisa disejajarkan dengan koki bintang 5. Sepertinya menahannya di sini, juga tidak sepenuhnya sia-sia. Iya, sangat bagus. Mulai sekarang, aku bisa makan masakan dari Zhang setiap hari. Itu. Hahaha. Aku cuma keluar sebentar ke kamar kecil. Gak usah khawatir, jangan tunggu aku. Kalian makanlah sedikit lagi. Ngomong-ngomong, di mana kamar mandi? Nah. Aduh, memalukan sekali. Dia pasti sengaja. Sialan. Ini kayaknya kurang matang. Kalau dia masak sebaik ini, mulai sekarang, biarkan dia yang masak saja. Kalau begitu, akankah dia setuju? Kalau dia tidak setuju, kita tidak akan bayar sewa. Lagi pula dia juga tidak berani melawan kita. Sekarang saya akan memberinya kontrak. Tanda tangani kontrak ini. Pasal pertama. Kamu bertanggung jawab untuk makan 3 kali sehari di akhir pekan. Dan juga harus menerima pesanan tidak teratur di hari biasa. Pasal kedua. Zhuang Bei bertanggung jawab untuk kebersihan seluruh rumah. Ini kalian syarat yang tidak adil. Anjing pun tidak mau tanda tangan. Kami tidak akan bayar sewa. Juga tidak akan pindah. Demi wanita cantik. Oh tidak. Ini demi rumah. Aku tahan. Anjing tidak mau tanda tangan. Aku tanda tangan, yang ku tanda tangani adalah syarat yang tidak adil. Ayo kita istirahat, ayo. Zhang Bei akan datang ke restoran Xingchen Zuguang sebentar lagi. Saya ada sesuatu yang ingin dibicarakan denganmu. Saya terlalu asyik bermain dengan mereka sampai lupa pacar saya, Huang Kexin. HMPH. Kexin, kamu memanggilku untuk apa? Kita putus saja. Kenapa teman-teman dan rekan-rekanku? Suami mereka semua mengendarai mobil mewah atau tinggal di rumah mewah. Kita sudah kenal selama 3 tahun, kan? Apa yang sudah kamu berikan padaku? Kapan aku bisa menjalani kehidupan seperti mereka? Sejak awal aku sudah bilang padamu. Aku ini anak miskin. Tidak punya uang. Tapi saat itu kamu bilang yang kamu suka adalah aku sebagai orangnya. 3 tahun yang lalu. Adalah kamu yang pura-pura jadi anak orang kaya di depan bos NU. Kalau tidak, aku juga tidak akan. 3 tahun lalu aku pertama kali turun gunung menyelamatkan Tuan MU. Saat itu, Huang Kexin adalah sekretaris Tuan MU. Dia melihat Tuan MU sangat hormat padaku. Mengira aku adalah anak kaya dari keluarga besar. Jadi, kamu tidak mencintai lagi, kan? Jangan katakan hal seperti itu. Aku sama sekali tidak pernah mencintaimu. Dulu aku pikir kamu anak kaya dari keluarga besar yang ingin menguji aku. Tapi siapa sangka, kamu benar-benar tidak punya uang. Aku buta mata. Setelah minum ini, kita anggap tidak pernah saling mengenal lagi. Baiklah, kamu setuju putus. Dadah. Jangan lagi ikut aku. Kita sudah putus. Kalau kamu terus mengganggu, percaya atau tidak, aku akan lapor polisi untuk menangkapmu. Bukan berarti aku diikuti orang. Ya, aku juga mau keluar. Malas mau peduli sama kamu. Kexin, ini mantan pacarmu. Lihatlah wajahnya yang menyedihkan ini. Kamu memang bisa menderita bersamanya. Sayang, kita tidak usah membahas dia lagi. Aku sudah putus dengannya. Nanti setelah kita kembali, aku akan menggantimu dengan baik. HMPH. Anak muda, mantan pacarmu memang bagus sekali. Sangat menarik, aku sangat suka. Kalau mau mendekati cewek, setidaknya harus punya mobil mewah. Tapi kamu juga tidak bisa membelinya, ya?
Tuan muda. Hadiah pertunangan yang kamu siapkan untuk pacarmu. Terlalu mewah. Pesawat pribadi. Kamu hanya butuh anggur terbaik. Hanya dari kilang anggur berkualitas rendah. Bahkan kastil. Hanya bisa menjadi kastil Duk yang cacat dan teratur. Data ini sudah disiapkan untuk Anda. Anda mau memberikan ini kepada siapa? Apa yang terjadi? Kapan saya meminta untuk menyiapkan barang-barang ini? Dan siapa wanita cantik ini? Tidak usah peduli, dia pasti datang untuk membantu saya. Saya harus berakting sedikit. Ah, tidak usah. Orang yang ingin aku beri ini sudah putus denganku. Ah, dia gilakah? Barang-barang bagus ini semua tidak mau. Bahkan ingin putus dengan tuan muda Anda. Siapa yang tahu apa yang dia pikirkan? Jatuh cinta pada pria Mercedes rusak. Tuan muda, dia buta mata. Tidak pantas untuk Anda. Tapi aku sudah menghabiskan banyak tenaga untuk menyiapkan dokumen ini. Kamu tidak boleh mengecewakan hasil kerjaku. Memang kamu juga sudah bekerja keras. Kalau begitu besok kamu pilih 1 jam tangan. Tapi bagian yang melebihi 5 juta harus kamu bayar sendiri. Kamu tahu sendiri. Aku mencari uang tidak semudah itu. Tidak punya banyak uang sisa. Terima kasih, Tuan Muda. Tuan Muda, silakan naik mobil. Sampai jumpa, ya. Tidak lagi. Apa dia benar-benar pangeran muda? Dia membelikan aku begitu banyak hadiah. Aku malah bodoh-bodohnya minta putus sama dia. Keksin, ayo kita pulang. Semua salahmu. Pengaturan dari pangeran muda tadi, kamu puas? HMPH, sangat puas. Kalau aku tidak salah ingat, kamu adalah bodyguard Tuan MU, kan? Kalau begitu, artinya, semua ini tadi adalah rencana dari Tuan MU. Tidak menyangka kakek tua ini cukup lihai juga. Tapi barang-barang yang kalian siapkan tadi terlalu mewah. Aku bilang ya, pamer itu harusnya lebih rendah hati. Kalau tidak, orang akan merasa itu palsu. Semua ini milik Tuan Zuang, asli semua. Asal Anda bilang saja. Entah itu helikopter atau kastil. Semua bisa kamu lakukan. Ayo, Zuang Xiao. Lelaki tua MU bilang. Asalkan kamu bersedia menikahi Presiden MU Xingyu, maka grup MU akan menjadi milikmu. Ini hal kecil, tidak penting sama sekali. Lelaki tua MU benar-benar mengeluarkan banyak biaya agar aku bisa mendapatkan cucunya. Memang dia rela mengeluarkan banyak uang. Tapi cucunya itu agak sulit diatur, sedikit keras kepala. Kalau begitu, kami tidak berhak menilai Nona Presiden karena kami tidak cukup dekat. Semoga Zhang Xiao semangat. Berusaha untuk segera mendapatkan Nona Presiden. Ah, sudah cukup. Saya tidak akan merepotkan kalian untuk mengantar saya pulang. Saya pulang sendiri. Zhang Xiao, hati-hati di jalan. Oh ya, tolong sampaikan kepada Tuan MU. Besok buatkan dia cek sebesar 5 juta. Sebagai imbalan untuk hari ini. Tenang saja, Zuan Xiao. Kakek, ini siapa orang ini? Dia adalah orang sakti. HMPH, berpura-pura sakti dan menakut-nakuti. Tidak punya uang, ngaku-ngaku anak konglomerat. Kamu juga yang minta aku main peran ini. Benar-benar menjijikan, seperti air laut yang mengalir deras. Tak bisa diukur. Konglomerat yang kamu sebutkan. Di depan tuan muda ini, bahkan tidak layak menyentuh sepatu. Kalau dia ingin uang. Miliaran dalam hitungan menit. Mengerti, Om? Apakah kamu mabuk? Hanya dengan dia. Ah, seharusnya aku tidak membawamu kemari hari ini. Awalnya kupikir ini adalah keberuntungan dan kesempatanmu. Tapi ternyata kamu bodoh sampai menilai orang dari penampilan. Apakah dia benar-benar sehebat itu? Ada beberapa hal yang tidak kamu mengerti. 3 tahun lalu, Tuan MU terjebak dalam bahaya. Dia dengan kekuatannya sendiri berhasil menyelamatkan Tuan MU keluar dari bahaya. Yang lain aku tidak bisa bilang banyak. Intinya, kamu hanya perlu tahu bahwa dia sangat kuat. Bisa dibilang hampir bukan manusia. Kalau ada kesempatan berinteraksi dengannya, itu akan sangat menguntungkanmu. Mengerti? Saya mengerti, kakak. Ada apa ini? Wajahmu begitu buruk. Kakek memintamu menikahiku. Ternyata kamu pergi menemui mantan pacar. Kamu tidak mau jelaskan. Mereka kan mantan semua. Kenapa kamu marah begitu? Apa kamu cemburu? Siapa yang cemburu sama kamu? Beranganlah, kalau begitu kamu tunggu aku di sini buat apa? Aku harus ke pasar perdagangan perhiasan sebentar. Kamu yang nyetir ya? Kamu anggap aku sopir ya? Tidak. Hari ini tugas utamamu adalah berpura-pura menjadi pacarku. Kalau kamu gagal berakting,
Aku akan buat kamu menyesal. Ah, apa-apaan ini? Cepat ganti pakaian yang rapi. Aku beri kamu 5 menit. Oh. Pak Lu, meskipun saya harus berpura-pura jadi pacar Anda, setidaknya beri saya naskah dong. Aku juga bukan aktor terkenal. Kalau sampai ada celah apapun. Aduh, tidak cocok banget. Sudahlah, diam saja. Tak perlu kamu bicara. Cukup jadi maskot saja, ya? Tak usah kamu bicara. Cukup jadi maskot saja. King Yu, kamu sudah datang. Pangeran Zhao, sudah lama tidak bertemu. King Yu, pria di sebelahmu ini terlihat agak familiar. Tidak kenalkan saja. Namanya Zhuang Bei. Dia pacarku, King Yue. Aku kenal semua anak orang kaya di Sidu. Tapi aku belum pernah dengar ada yang bernama Zhuang. Orang ini sama sekali tidak pantas untukmu. Aku cari pria seperti apa itu urusanku. Itu urusanku. Tidak perlu kau urus. King Yue, aku tidak bermaksud lain. Kau tahu isi hatiku. Aku hanya mau menikah denganmu. Maaf, banyak yang ingin menikah denganku. Aku tidak suka padamu. Kau akan menyukaiku. Yang kusukai adalah dia. Yang kusukai adalah dia. Baiklah, aku tidak akan berdebat denganmu. Apa yang kau inginkan sudah aku siapkan. Ayo kita masuk. Paus ya, tidak kusangka kamu muda sudah punya keberanian sebesar ini. Keluarga MU pasti akan berkembang pesat di tanganmu. Kakek Qin, jangan memujiku. Alasan aku berani mengeluarkan banyak uang membeli batu ini. Bukannya karena Anda adalah ketua asosiasi perhiasan. Dengan jaminan Anda, aku tentu percaya. Apakah kontraknya sudah siap? Aku bisa langsung tanda tangan. Kontraknya sudah disiapkan sejak lama. Ada apa? Xiao Yu, kamu gak boleh tanda tangan kontrak ini. Kamu harus lebih patuh. Jangan ribut, pulanglah dan aku buatkan makanan enak untukmu. Dasar brengsek, mau mati. Ngapain berisik gak jelas? Ada masalah sama batu ini. Jangan diambil. Kamu ini apa sih? Kamu Qin Lao adalah ahli penilai barang berharga terkemuka. Tapi tidak ada bandingnya dengan matamu yang buta. Lihat, lihat. Dia sudah panik. HMPH, aku yang panik. Ini adalah 3 batu asli yang disimpan oleh keluarga Zhao. Kalau bukan karena ikan koi, aku sama sekali tidak akan turun tangan. 50 miliar? Kamu pikir itu banyak? Ini masih harga persahabatan. HMPH, kalau begitu. Tuan Zhao, bagaimana kalau kita bertaruh? Yehi. Baik, aku terima taruhanmu. Katakan, kamu mau main apa? Hanya dengan 3 batu ini. Jangan bilang 5 miliar. Dia bahkan tidak seharga 5.000. Apa maksudmu Tuan Zhao? Aku mengerti aturan kalian di bidang ini. Baiklah, kirimkan seseorang untuk bersaing dengan saya dalam ketajaman mata. Jika saya menang, maka di depan saya, buka 3 batu ini untuk saya. Jika itu bernilai 5 miliar. Grup MU bersedia membelinya dengan harga 2 kali lipat. Jika saya kalah, transaksi ini akan tetap dilanjutkan. Baiklah, saya setuju. Tapi saya punya satu syarat. Kalau kamu kalah. Zhao Mengyun, berani kamu. Tidak masalah, tapi aku juga punya satu syarat. Kalau kamu yang kalah, mulai sekarang jauhi Jin Yu. Itu baru anak baik. Berani? Bagus. Aku akan minta bantuan Tuan Xing. Agar adil, kamu cari saja lapak di luar sembarangan. Kita tentukan hasilnya dengan taruhan. Bagaimana menurutmu? Apakah kamu yakin? Transaksi ini sangat penting bagiku. Kalau kamu sembarangan, dan terjadi kesalahan, aku tidak akan memaafkanmu. Bagaimana kalau kita bertaruh juga? Transaksi ini kali 5 miliar, bukan? Jika aku benar, 500 juta, bagaimana? Kau bermimpi. Tapi jika kau menang, aku akan menjadikanmu sopir dan asistennya. Gaji tahunan 1 juta. Baiklah. Kalian mau melihat batu? Anak muda, ayo mulai. Kau yang duluan, atau aku yang duluan? Menghormati yang tua dan menyayangi yang muda adalah kebajikan tradisional. Silakan kamu dulu.
Baik. Giliranmu, anak muda. Orang tua ini memang punya kemampuan. Batu yang dipilih semuanya sangat bagus. Sayangnya, aku adalah seorang pejuang kuno. Sepasang mataku lebih ajaib daripada emarai. Batu-batu mentah ini bagiku lebih cerah daripada milik Kuokai. Anak muda, totalnya 1000 yuan. Bos. Kebetulan kamu punya mesin pemotong. Kami perlu mulai di sini. Bahan warna jenis, Nuo, bagus juga. Beli seharga 800 yuan. Menjualnya kembali seharga 100.000 bukan masalah. Hei. Wah, ternyata juga ada bahan yang mengandung Yangcun hijau. Meskipun hanya sepotong kecil. Tapi jika dibuat menjadi cincin, 10 hingga 20.000 bukan masalah. Wah, gelang tangan berwarna ini. Harganya jutaan. Tuan Xin, ternyata kamu memang punya kemampuan. Anak muda, giliranmu ya, Maaf ya. Jenis batu keras yang lembut. Aduh, aku cuma nggak tahu berapa nilainya. Saudara, aku tawar 30 juta. Jual ke aku saja, bagaimana? Bisa, bro? Kamu memang punya mata yang tajam. Begini, aku transfer langsung 10.000 buat kamu. Aduh, tanpa sengaja dapat uang sewa rumah setahun. Masih ada sisa pula. Bagus, bagus. Jangan sombong dulu, aku mau lihat. Apalagi yang bisa dibuat dari 2 potong sisa itu. Astaga, ini bahan jade teh hitam senilai 500.000. Dia cuma keluar uang 300 saja. Aku rugi banget. Gimana, Tuan Muda Zhang? Gimana, Tuan Muda Zhao? Ngapain sok keren sih? 2 juta totalnya cuma 80 juta. Kalau belum menang, teruskan saja. Lalu ini yang mana? Mungkin, ini batu safir hijau penuh. Bukan hijau kerajaan. Stanku keluarin batu hijau kerajaan. Harganya kurang dari 500 yuan. Ya Tuhan. Segera ratifikasi kelompok sialan ini. Aku tidak bisa bertahan lagi. Seumur hidupku, hidup ini sama saja dengan mati. Hei, nak. Kamu tidak perlu tanda tangan lagi. Apakah ini runtuh atau bertahan? Aku keluarkan 5 juta. 5 juta. Kamu mempermainkan orang yang tidak mengerti tentang giok atau bagaimana? Bro, aku tawarkan 300 juta untuk batu giok ini. Langsung transaksi. Tidak akan menyesal. Apa 300 juta? Benar-benar siapa orang brengsek ini? Keahlian medis bisa membuat kakek Chu sujud hormat. Dan dalam menambang batu, bisa dengan mudah mengalahkan ahli menambang batu nomor 1 di Sidu, Qin Weiran. Xiao Yuer. Bukankah kita sudah sepakat tadi? Aku yang membantumu menang taruhan ini. Tapi batu ini harus jadi milikku. Sebelum kau memanggilku asisten bos MU, tindakanmu mewakili perusahaan, bukan dirimu pribadi. Apalagi aku, sebagai pacarmu. Jadi ini adalah harta perusahaan. Jaga baik-baik. Kita pergi, tidak ada yang boleh pergi. Ini lapakku. Sialan. Gue suruh lo jaga lapak. Lo berani jual barang gue. Lo mau mati ya? Bosmo. Gue nggak pernah jual barang lo secara diam-diam. Mereka yang masuk dan paksa jual beli. Anak muda, ini lapakku. Orang ini adalah yang membantu saya menjaga lapak. Tidak berhak menjual barang. Sekarang letakkan barangnya. Segera pergi. Saya bisa membiarkanmu hidup. Saya sudah bilang. Seperti lapak ini. Bagaimana mungkin ada batu giok yang begitu istimewa? Ternyata ada yang menjebak ya. Tuan MU, jika Anda tidak ingin bertransaksi, katakan saja. Ngapain harus bikin keributan seperti ini? Kita semua cuma main-main. Wah, Master Qin.
Kamu juga di sini ya? Kebetulan aku mau jujur sama kalian. Batu yang dipegang bocah ini sebenarnya milikku. Ternyata kalian bertaruh denganku ya. Aku nggak peduli taruhan kalian. Tapi sekarang batu itu harus dikembalikan padaku. Ternyata kalian sudah bersekongkol dari dulu. Aku memang heran kenapa bisa keluar batu sehebat itu. Jadi kamu bermain-main dengan saya, ya? Di mana barangku? Barang apa? Tentu saja milikku. Batu giok imperial. Batu apa? Dari mana batu ini? Bukan banyak orang yang melihat di sini. Kamu pikir, di tubuhku, di mana bisa menyimpan batu sebesar itu? Bocah, kamu mencari mati ya? Oh. Kalian masih bengong ngapain? Ayo, bunuh dia. 3 ajaran, 9 aliran, 5 elemen, 8 pekerjaan. Siapa yang belum pernah lihat orang yang bernama Qin itu? Diberi 1 tongkat. Kamu tinggal naik sesuai tiangnya. Kamu kira kamu monyet ya? Ngapain bengong gitu? Mau dipukul ya? Gak berani lagi? Gak berani lagi. Zhao Muyun, kamu gak seharusnya jelasin ke aku. Di sini banyak orang. Kita balik dulu aja. Kebetulan kamu ikut aku balik. Ceritain soal 3 batu itu sebenarnya ada masalah apa? Qin Lang. Saya ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi dalam transaksi ini. Apakah Tuan Zhao bisa? Tidak perlu repot-repot seperti itu. Saya akan langsung mengatakan ini. 3 batu ini semuanya. Xiao Yuer, lihatlah. Saya sudah bilang 3 batu ini palsu, kan? Syukurlah tidak menghabiskan 5 miliar untuk membelinya. Kalau tidak, pasti akan sangat merugikan. Zhao Muyun, apakah kamu tidak seharusnya memberikan penjelasan padaku? Itu kamu yang lakukan. Benarkah, Tuan Zhao Zhao? Saya juga terpaksa. Orang-orang dari keluarga Zhao yang memaksa dan menggoda saya untuk melakukan ini. Kamu bohong? Kapan keluarga Zhao melakukan hal seperti itu? Xing Yue, seluruh silu tahu tentang rasa cintaku padamu. Saya tidak akan menipumu. Apalagi menyakitimu. Katakan. Siapa yang melakukannya? Jika tidak, aku akan membunuhmu. Itu paman kedua kamu, Zhao Zhendong. Dia yang menyuruhku melakukan ini. Dia tidak ingin kamu menikah dengan Mu Qingyu. Jadi dia memanfaatkan kesempatan ini untuk menggagalkan rencana kalian. Dengan begitu dia bisa melampaui kalian. Menggantikan posisi kepala keluarga. Hahaha. Oh, jadi itu paman kedua yang melakukannya. Aku akan segera kembali dan menagih pertanggungjawaban darinya. Mau pergi. Masalah Jingyu tidak ada hubungannya dengan saya. Tapi saya akan memberikan penjelasan yang memuaskan untukmu. Tidak ada hubungannya denganmu. Zhao Muyun, batu ini milik keluargamu, keluarga Zhao. Keluarga Zhao ambisius dan licik. Ingin menjebak keluargaku, keluarga Mu. Jika transaksi ini berhasil, saya tidak hanya akan segera menjadi bahan tertawaan dunia bisnis di Sidu. Rencana grup Mu untuk memasuki industri perhiasan juga akan hancur total. Kalau kamu mau pergi, pergilah saja. Tidak akan kasih penjelasan. Mu Qingyu. Apa kamu benar-benar pikir bisa sombong di depanku? Mu Qingyu. Apa kamu benar-benar pikir bisa sombong di depanku? Baiklah, sifat aslimu benar-benar terbongkar. Oh ya, jangan kira kamu mengejarku. Aku tidak tahu maksudmu apa. Keluarga Mu tidak akan tersisa satupun. Hanya aku yang jadi pewaris wanita. Kalau aku menang, berarti aku dapat seluruh keluarga Mu. Jangan harap rencana Mu berhasil. Xiao Yu benar. Orang seperti ini harus dijauhkan. Kamu mau mati ya? Cukur lidah anak ini untukku. Pemuda, akui kesalahan. Kalau begitu aku tidak akan bertindak. Kalau begitu, silakan bertindak. Masih berlaga di depanku, pantas saja. Bagaimana mungkin? Tuan Zhao ini orangnya terlalu kuat, jangan coba-coba ganggu dia. Nak, kamu lagi hebat apa? Peluru cepat juga. Zhao Muyun, kamu gila. Cepat turunkan senjatamu. Kamu jago berantem? Ya. Kalau jago berantem, apa peduli? Jangan salahkan aku kalau aku tak beri kesempatan lagi. Di bawah, mohon saya, jika tidak. Apakah kamu mencari mati? Siapa sebenarnya kamu? Bisa begitu kuat? Apakah kamu akan mengatakan satu kata lagi? Maaf. Semua kesalahan hari ini adalah akibat kami. Tidak ada hubungannya dengan Anda. Oh,
Dan juga, semua kerugian yang ditimbulkan kepada Anda hari ini. Saya mewakili keluarga Zhao. Bersedia memenuhi semua permintaan Anda. Siapa Anda yang bernama Ye? Makan di satu sisi, mencuri di sisi lain. Bodoh sekali. Anda benar-benar menganggap diri Anda seorang tuan muda. Orang di depan ini sama sekali tidak bisa Anda lawan. Maaf, dia tidak tahu seberapa hebat Anda. Tolong beri dia ampun. Saya jamin, dia tidak akan membahayakanmu sama sekali. Karena kamu sudah tahu siapa aku. Jadi kita juga seharusnya dianggap sesama profesional. Mengapa rela jatuh ke dalam keputusasaan? Hingga menjadi pahlawan. Anak kecil sialan, kamu selesai sudah. Tak peduli siapa kamu. Aku tidak akan membiarkanmu lolos. Tak peduli seberapa hebat kamu. Mulai sekarang, aku, keluarga Zhao, akan bertarung denganmu sampai mati. Mulai sekarang, aku bilang, dengarkan, yang hidup pasti mati. Kamu sudah tahu siapa aku. Maka kamu juga harus tahu seberapa besar kekuasaanku. Kembalilah dan didik anak ini dengan baik. Kamu adalah kedamaian. Percayalah, aku pasti akan mengendalikan dia dengan baik. Kamu siapa sebenarnya? Berani mengancam aku. Tunggu saja balas dendam keluarga Zhao. Dan kamu, Enyu Qingyu. Aku akan membuatmu menjadi. Diam, kau gila? Orang sepertimu. Sok tahu. Merasa paling hebat. Selalu ingin mengambil dan menuntut. Kupreteli topengmu. Kamu benar-benar orang yang menjijikan. Masih mau menghina wanitaku. Kalau begitu aku akan membuatmu tak punya kemampuan itu lagi. Selesai. Keluarga Zhao kehilangan keturunan. Satu-satunya ahli waris di keluarga besar. Selesai, ini keluarga Zhao yang kaya raya. Lalu, bagaimana akhir ceritanya? Tidak apa-apa, Xiao Yuer. Orang jahat sudah mendapatkan hukuman. Ayo kita pergi kamu. Sebenarnya kamu siapa? Kenapa Tuan Ye ini sangat takut padamu? Dan kamu membuat putra keluarga Zhao menjadi cacat. Dia adalah satu-satunya pewaris keluarga besar Zhao. Suaminya tidak akan membiarkanmu pergi begitu saja. Tidak apa-apa, mereka tidak berani menyentuhku. Kecuali mereka memang tidak ingin bertindak. Tuan muda kepala keluarga benar-benar sudah lumpuh. Kehilangan kemampuan untuk melahirkan. Jelas tidak ada obatnya. Untungnya kamu masih muda. Badanmu kuat. Bisa melahirkan lagi. Tante, saya ingin kamu turun tangan langsung dalam hal ini. Saya ingin membuat Enyu Qingyun si brengsek itu menderita lebih dari kematian. Dan juga si sampah yang ikut bertindak. Siksa sampai mati dengan segala cara. Kepala keluarga Enyu hanya kaya saja. Tidak masalah. Tapi menurut laporan dari bawahannya, orang yang bernama Zhuang Bei ini memiliki identitas yang agak khusus. Jangan bilang hanya di Sidu. Bahkan di seluruh ibu kota. Tidak ada yang berani bertindak sembarangan setelah mengetahui identitas aslinya. Dia sangat hebat. Orang yang bernama Zhuang Bei ini bukan hanya seorang ahli yang luar biasa. Kakek angkatnya adalah kepala keluargaan yang setara dengan kerajaan di ibu kota. Apa itu Anding Tian? Bagaimana mungkin Anding Tian? Apakah kita akan membiarkannya begitu saja? Kepala keluarga Hansin pun bisa menahan hinaan di bawah pinggulnya. Hanya keluarga Enyu yang remeh. Meski ada orang sombong itu, kita tidak bisa melawannya secara terbuka. Tapi bisa secara diam-diam. Menjatuhkan tuduhan palsu. Mengalihkan masalah ke timur. Membunuh dengan pisau orang lain. Banyak caranya. Urusan ini aku serahkan padamu. Orang bernama Ye itu harus mati. Kalau tidak bisa melindungi anakku, maka dia pantas mati. Tidak masalah, aku akan segera mengurusnya. Mau ke sini buat apa? Kakak, kamu tidak sadar kita sedang diikuti. Benar-benar ada pembunuh bayaran. Keluarga Zhao ini benar-benar ingin berurusan dengan keluarga Enyu saya. Bagus, saya sudah menunggu mereka. Pihak lawan memang punya sedikit kemampuan. Bisa bertahan dengan kami selama ini. Pasti ada latar belakang yang besar. Orang-orang ini semua datang karena kamu. Saya bahkan bilang mereka datang karena kamu. Siapa yang tahu latar belakangmu? Sangat misterius. Aneh, kenapa setelah sekian lama mereka masih bisa? Cepat. Kamu ngapain pegang aku? Alat penyadap. Bagaimana bisa ada alat penyadap di pakaian pribadiku? Pasti orang di sekitarmu yang menaruhnya. Mungkin bukan kamu, kan? Kamu bukan tipe orang seperti itu. Mungkin asistenku, Mingyan. Kita kan sahabat baik. Mengapa dia melakukan ini?
Nomor 2, misi hari ini harus berhasil. Tidak boleh gagal. Perempuan itu harus mati. Tidak baik, mereka lari ke pusat perbelanjaan yang ramai. Apa mereka pikir kami tidak berani bertindak hanya karena banyak orang? Mimpi yang indah. Nomor 2, kejar mereka. Hari ini harus membunuh MU King Yu. Pegang tanganku erat-erat. Jika kita tersesat, aku tidak bisa menjamin. Apa yang harus dilakukan? Kamu tertembak. Jangan panik, aku di sini. Saat menerima tugas pembunuhan, ada yang secara khusus mengingatkanmu bahwa kamu adalah orang yang sangat berbahaya. Ternyata tidak sehebat itu. Kenapa tidak bicara? Takut? Tidak apa-apa. Asalkan aku menarik pelatuknya, kepalamu akan meledak. Kamu bahkan tidak akan merasakan sakit saat meninggal. Tentu saja, juga wanita di sisimu ini. Aku akan membuatnya menemanimu di jalan menuju alam baka. Sayang sekali wanita secantik ini. Apa? Membunuhku dan memutus keturunanku. Aku, Tuan Muda, telah menguasai dunia hingga sekarang. Tidak ada satu helai rambut pun yang hilang. Tak kusangka hari ini malah kandas di selokan. Sungguh memalukan. Aku antar kamu ke rumah sakit ya. Tidak mau ke rumah sakit. Ini luka tembak. Tidak bisa dijelaskan. Antar aku pulang, aku bisa atasi sendiri. Kamu benar-benar minta bantuanku untuk mengeluarkan peluru ya? Kalau tidak, mau bagaimana? Pelurunya ada di punggungku. Aku juga tidak bisa mengeluarkannya sendiri. Tapi kalau langsung diambil seperti ini pasti sakit sekali. Kalau begitu, kamu punya obat bius. Aku, di rumah aku mana ada obat bius? Kalau begitu, ngapain kamu ngomong? Cepat, cepat mulai saja. Sakit enggak? Sakit enggak? Tentu saja sakit. Maaf ya. Semuanya salahku, kalau bukan karena aku memaksa kamu ikut denganku. Aku enggak akan membuatmu terluka. Xia Yuan, aku menemukan bahwa saat kamu peduli pada orang lain, kamu cukup lembut. Mengapa biasanya kamu selalu terlihat garang? Kamu juga sudah melihatnya. Aku ingin seperti itu. Kalau aku tidak seperti itu, kelompok MU akan segera menjadi mangsa empuk di mulut orang lain. Sepertinya kamu juga tidak mudah. Itu. Aku akan masak sup untukmu. Benar juga. Jangan panggil aku ikan kecil lagi. Mulai sekarang panggil aku Tuan MU. Aku adalah bosmu. Sepertinya keluarga Zhao mencari kekuatan di belakang. Keluarga kerajaan di ibu kota untuk menghadapi kita. Namun kali ini turun gunung. Guru juga sudah berpesan untuk membereskan keluarga kerajaan. HMPH, karena kalian yang mulai duluan. Jadi jangan salahkan aku kalau aku tidak ramah. Supnya sudah siap. Minumlah selagi panas. Ini kali pertama aku membuat sup. Jangan kau membencinya. Ini kali pertama aku membuat sup. Jangan kau membencinya, ya. Enak. Keluarga Huang pasti akan menyerang ikan kecilku lagi. Kita harus melindunginya dengan baik. Kamu terluka. Istirahatlah di rumah dengan baik. Tidak perlu ikut aku ke kantor. Aku sudah merawatnya selama 3 hari. Sudah sembuh sejak lama. Lagi pula, jelas mereka ingin menyingkirkanmu. Bagaimana aku bisa diam saja melihatnya? Aku harus melindungimu dengan dekat. Terima kasih ya. Kita kan satu keluarga. Ngapain harus sopan-sopan? Siapa yang bilang kita satu keluarga? Tidak tahu malu. Oh, ini bukan MU Zong. Akhirnya kamu datang. Aku sudah nunggu kamu lama sekali. Ini siapa? Kamu ngomong apa sih? Dia Zhao Mufeng, temannya Zhao Murong. Kamu datang untuk apa? Aku datang untuk apa? Tentu saja aku datang untuk menagih hutang. Menagih hutang.
beberapa hari yang lalu. Tuan MU melakukan transaksi batu giok dengan keluarga Zhao kami. Secara terbuka melanggar kontrak. Dan bahkan membuat saudaraku yang baik menjadi cacat. Hari ini aku datang untuk menuntut uang ganti rugi. Jumlah transaksi totalnya 5 miliar. Kalian yang melanggar perjanjian terlebih dahulu perlu membayar denda 10%. Tuan MU, berikan uangnya. HMPH, datang minta uang padaku. Jelas-jelas kalian menipuku dengan batu giok palsu. Aku tidak mengganggu kalian sudah cukup. Kalian masih berani datang minta uang padaku. MU King Yu, berjudi dengan batu itu memang berisiko. Kalian bilang kami dari keluarga Zhao yang menjebak. Kami juga tidak tahu apakah batu giok itu asli atau tidak. Saya sarankan kamu cepat-cepat bayar, jangan bikin keributan, itu tidak bagus. Sangat tidak tahu malu. Keluar dari sini. Kau brengsek. Berani kamu memukulku. Membayar utang adalah hal yang wajar. Saya sarankan kamu cepat bayar. Kalau tidak, aku akan memukulmu sampai mati. Saya sarankan kamu cepat bayar. Kalau tidak, gue pukul mati lo. Lo belum bangun ya? Masih mimpi di sini. Gue lagi ngomong sama MU King Yu. Lo nggak ada urusan buat ngomong. Lo cuma sok jago doang. Oke, gue ingat lo. Tunggu aja, ya. Gue pasti bakal pakai pengaruh gue buat ngelawan lo sampai mati. Aku curiga orang keluarga Zhao. Sepertinya mereka hanya ingat makan, lupa miskin. Kakakmu baru kemarin aku pukul sampai babak belur. Sekarang kamu masih di sini mengancam aku, mau bunuh aku. Baiklah, hari ini aku yang akan buat kamu mati duluan. Si kecil Yuan itu. Anak ini agak keras kepala ya. Panggil ambulans saja. Panggil aku, Pak MU, sama saja kan. Tak mau repot ngomongin ini lagi. Kamu membuat orang itu pingsan. Nanti kalau polisi datang, bagaimana kamu menjelaskannya? Apa yang perlu dijelaskan? Baru tadi dia yang mulai duluan. Saya hanya membela diri. Kita ini warga negara yang taat hukum, loh. Kamu taat hukum. Aku benar-benar percaya omong kosongmu. Kemarin kamu bahkan membunuh. Itu juga aku bela diri. Tidak mungkin kalau orang itu mau membunuhmu aku cuma diam saja. Ya sudahlah, lupakan saja itu. Bagaimana menurutmu Xiao Mufeng ini? Berani datang sendiri menagih uang padaku. Kalau aku juga merasa dia cukup bodoh. Menurutmu mungkin dia juga suka padamu. Dia datang menagih hutang hari ini cuma alasan saja. Sebenarnya tujuan sebenarnya adalah ingin bertemu denganmu. Kamu benar-benar cukup. Kamu keluar dulu. Biarkan aku yang bereskan di sini. Baiklah, terserah. Gadis ini ditinggalkan begitu saja. Sungguh kasihan. Iya, betapa cantiknya gadis ini. Bagaimana pria brengsek itu tega menyakitinya? Di mana dia? Aku pasti akan memberinya pelajaran. Hahaha, ada pertunjukan menarik yang akan datang. Astaga, Huang Kexin, kenapa kamu di sini? Teman-teman, cepat lihat. Inilah si brengsek yang memulai dan meninggalkan. Bajingan yang rendah dan tidak tahu malu. Telah membuat Huang Nona hamil. Tapi tidak bertanggung jawab. Mengakibatkan Huang Nona putus asa dan mencoba bunuh diri dengan melompat ke sungai. Untungnya, dia diselamatkan tepat waktu. Sehingga nyawanya selamat. Oh, jadi brengsek itu adalah kamu. Kamu benar-benar binatang. Aku hampir kehilangan nyawa. Bukankah itu pacar Tuan MU? Bagaimana bisa melakukan hal sejahat itu? Aku akan membuka aibnya. Biar dia hancur reputasinya. Silakan, serang aku saja. Aku tiba-tiba jadi pria brengsek tanpa alasan. Dan kalau tidak bisa mengatasinya dengan baik, bukan hanya aku yang sial, akan mempengaruhi reputasi grup MU. Sepertinya, pihak lawan benar-benar tidak mengenal batas. Sayang sekali, kalian terlalu meremehkan. Jadi bukan anak ini yang mulai dan kemudian meninggalkan. Ternyata wanita ini yang sengaja menggoda Huang Kexin. Kamu salah orang. Aku bukan tipe orang kaya yang ingin kamu pancing. Orang sepertimu yang bisa didapat oleh siapa saja. Jauhkan dirimu dariku. Sialan, apa hakmu ngomong kayak gitu padaku? Kamu punya hak apa buat ngomong kayak gitu padaku? Apa salahnya aku suka uang? Apa salahnya aku tidur sama cowok? Kenapa kamu jadi malu dan marah besar? Aku mau bilang sama kamu, Huang Kexin. Meskipun aku bukan anak orang kaya, tapi aku pamer itu dari keluarga kaya. Chico, aku tahu aku salah. Aku nggak bisa lepas darimu. Berikan aku satu kesempatan lagi, ya. Kalian semua pergi saja. Tak ada yang menarik untuk dilihat. Aku bukan pria brengsek yang suka mengkhianati. Ini adalah tempat asal dari pasangan bajingan ini yang menunda-nunda.
Halo, B. BBQ yang sakit. Kamu ikut aku ke sana. Baik. Kenapa anak itu tidak bicara lagi? Aku bilang sama kamu. Kalau mau meredakan masalah ini gak bakal selesai tanpa ratusan juta. Laporkan ke polisi, tangkap dia. Biar dia masuk penjara. Cepat pukul dia. Balas dendam untuk gadis malang itu. Kamu tutup mulut, bodoh. Kalian tahu keadaannya apa? Di sini cuma nonton tanpa mau ikut campur. Jelas-jelas aku adalah orang yang terluka. Tapi harus dicemarkan oleh wanita seperti ini menjadi pria brengsek. Kau bilang dia seberapa kejam? Apa yang terjadi? Kenapa dia berteriak tidak adil? Pangkeksin yang awalnya mengejarku adalah kamu yang kemudian minta putus juga. Mengapa sekarang ingin menghancurkanku? Orang yang aku cintai adalah kamu. Selalu kamu. Selain kamu, aku tidak mencintai siapapun. Berikan aku satu kesempatan lagi. Oke, ini siapa yang usul? Itu Chen Nansheng. Dia yang menggoda aku. Juga dia yang memaksa aku putus denganmu. Aku benar-benar tahu aku salah. Berikan aku satu kesempatan lagi. Oke. Jangan tinggalkan aku begitu saja. Katanya aku yang tidak setia. Huang Kexin dari awal. Itu karena hatimu tidak baik. Kau terus memikirkan untuk mendapatkan suami kaya. Benarkah kau mengira selama 3 tahun ini kau hamil dan menggugurkan kandungan 4 kali? Tidak ada yang tahu tentang hal ini. Kak Jie, Xiao Zhuang. Kau datang, Tuan. Inilah yang menyelamatkan King Yu, Xiao Zhuang. Bahkan kakek Chu ingin menjadikannya guru. Dokter kecil, tolong selamatkan putriku. Selama ada sedikit harapan. Orang tua Wei bersedia menawarkan 10 miliar emas. 10 miliar, kakek ini cukup dermawan. Kakek, bolehkah saya melihatnya terlebih dahulu? Saya juga tidak yakin bisa menyembuhkan 100%. Bagaimanapun, saya bukan dokter profesional. Silakan. Kakek, ini adalah Dokter Liu yang saya panggil khusus dari ibu kota. Master Liu datang khusus untuk mengobati Bibi. Mo Qiuyan, kamu juga di sini. Adik Tower. Benar-benar kebetulan. Aku juga mengundang seorang tabib hebat untuk menyembuhkan Bibi kecil. Adik Tower. Benar-benar kebetulan. Aku juga mengundang seorang tabib hebat untuk menyembuhkan Bibi kecil. Qiuyan, ini dia tabib hebat yang kamu cari. Begitu mudah. Bisakah dia menyembuhkan penyakit Bibi? Tolong jangan menilai orang dari penampilannya. Hormati tamu yang saya bawa. Kakek. Biarkan saja Liu Yishou, Master Liu, mencoba. Dia di ibu kota. Pernah mengobati orang-orang penting yang hebat. Master Liu, seberapa yakin Anda dengan penyakit putri saya? Tidak berani bilang obatnya langsung sembuh. Setidaknya ada 70% keyakinan. HMPH, antar tamu keluar. Kalau kamu tidak percaya padaku. Kalau begitu aku pergi dulu. Ayah. Lihat adik kecilmu sampai sakit parah begini. Kamu malah mengusir master yang dipanggil dengan susah payah oleh Tang. Bahkan orang yang paling kamu percaya sendiri. Anak dan cucu kandungmu sendiri pun kamu tidak percaya. Zhi Yuan. Kapan kamu mulai peduli sama adikmu ini? Kalau begitu kamu juga tidak bisa sembarangan mencari anak muda untuk mengobati, kan? Apakah kamu dokter? Apakah kamu punya izin praktik? Kakek ini jelas-jelas penipu. Dia dibawa oleh Hem Yuqingyan untuk menipu uang keluarga Wei. Dia tahu kamu memberi hadiah 10 miliar untuk menyembuhkan penyakit bibimu. Kalau kamu benar-benar membiarkannya mengobati bibimu. Kalau terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Bukankah itu malah membahayakan bibimu? Iya, Tim Wei. Hati-hati bicara. Aku menebaknya. Kamu merasa bersalah, kan? Lao Wei bukan omong kosongku. Penyakit cinta ini hanya bisa aku, Liu, yang menyembuhkan. Orang lain sama sekali tidak bisa menyembuhkan. Benar-benar yakin. Guru tua ini belajar dari gudok penyembuh obat. Teknik akupunktur ini dipadukan dengan ki asli saya. Bahkan jika Raja Yama datang, harus dikasih sedikit muka juga. Lembah Dewa Obat, Lembah Dewa Obat, kamu adalah pewaris Lembah Dewa Obat. Benar, selama aku menyuntik beberapa kali. Aku jamin putri Anda akan pulih seperti semula. Penipu ini benar-benar pandai membujuk. Master Liu, tadi saya banyak salah. Jika Anda bisa menyembuhkan penyakit putri saya, cek tunai 1 miliar ini akan saya serahkan segera. Baik.
Ada efek, wajah Bibi sudah membaik. Tidak salah lagi, dia adalah dokter ajaib. Namanya memang tidak bohong. Tidak bisa, jangan biarkan dia kehilangan kendali. Ini bisa berakibat fatal. Penipu Liu, tidak mengerti tapi berpura-pura mengerti. Kalau sampai membahayakan nyawa Nona Wei, apakah kamu bisa bertanggung jawab? Kau ngomong apa sih? Kau tidak lihat Miss Wei sudah sembuh. Benarkah? Kalau kau sehebat itu, kenapa dulu di keluarga San di Zongsong? Kau langsung diusir. Aku siapa? Kau yakin tidak mengenaliku? Kau adalah dokter ajaib. Aku harus mati, aku tidak akan berani menipu lagi. Dukun sakti, tolong maafkan aku. Dasar penipu. Datang, bawa dia pergi. Sepertinya dia berdiri. Aku salah. Dukun sakti, tolong maafkan aku. Aku tidak berani lagi. Kakek dukun. Aku pergi keluar. Dukun kecil, tadi aku banyak melakukan kesalahan. Tolong jangan menyalahkan. Teruslah merawat putri kecil. Terima kasih sebelumnya. Tidak perlu begitu, Tuan. Saya datang hari ini untuk mengobati. Namun penyakit cinta ini bukanlah penyakit yang lambat. Bagaimana mungkin? Bahkan Chu Siwen mengatakan dia mengalami penyakit ini. Tuan, apakah Anda pernah mendengar tentang racun Qianji? Qianji. Ini adalah racun dari 1000 mesin ini. Masa inkubasinya sangat panjang. Dalam waktu singkat, sama sekali tidak bisa dideteksi. Orang yang keracunan akan mengalami otot-ototnya perlahan menyusut. Akhirnya tubuhnya menggumpal menjadi bola daging dan meninggal. Tapi bukankah itu cuma rekaan drama? Dokter kecil, tolong selamatkan putriku. Bersedia mengorbankan nyawaku, aku tidak peduli. Tuan, Anda tidak perlu begitu. Racun putri Anda memang bisa saya obati. Tapi sekarang aku kekurangan satu ramuan. Dan ramuan ini tak mungkin didapat dengan uang berapapun. Uang bukan masalah. Sekarang aku punya 5 miliar tunai. Berikan aku 3 hari lagi. Aku bisa mengumpulkan lagi 20 miliar. Kalau masih kurang juga. Ini bukan soal uang, Tuan. Kalau begitu, aku akan buatkan daftar obat terlebih dahulu. Kamu pergi ke tempat ini untuk mencari bahan mentah. Semakin cepat semakin baik. Karena pasien mungkin sudah tidak tahan lagi. Kakek, kamu tinggal ikuti resep ini untuk pengobatan. Sekarang aku akan bantu menstabilkan kondisi putrimu. Ya Tuhan, dia menggunakan kekuatan asli untuk menyembuhkan putriku. Bakti besar dan jasa mulia. Tak terlupakan. Kamu baik-baik saja kan? Hanya saja aku menambah beban. Vera, anak perempuanmu akan bangun dalam setengah jam, beberapa menit lagi. Kalian bisa berbicara. Oh, iya. Ingat, obat yang kuberikan harus segera dikumpulkan. Kalau tidak, bahkan dewa pun sulit menyelamatkan. Master Zhong, ini sedikit niat baik dari saya. Sebagai penghormatan, silakan terima dengan baik. Kakek hantu, jangan begitu. Dia juga bukan orang asing. Anggap saja dia sebagai junior. Ini cuma sebentar saja. Cepatlah simpan kartu ini. Kamu perempuan boros. Kamu tidak mau aku punya uang, kan? Ya, nenek tua. Sekarang saatnya kamu pakai uang. Ini kartu. Tidak banyak, tidak banyak. Hanya permainan kartu. Dokter kecil, tolong terima ini. Ada sedikit urusan. Xiao Yuan, aku sangat lelah. Bawa aku pulang, ya. Memberi teh sambil berpura-pura. Karena racun Qianji ini sangat tersembunyi. Bagaimana kamu bisa mengetahuinya? Ini yang dikatakan oleh guruku. Dia bilang racun jenis ini berbeda dengan racun kimia modern biasa. Murni alami, hijau, tanpa polusi. Dan bahkan dengan alat medis canggih. Tidak bisa terdeteksi sama sekali. Hanya bisa mengandalkan pengalamanku. Mengandalkan pengalaman, kamu punya pengalaman. Ini tidak usah dibahas dulu. Tapi ngomong-ngomong, keluarga Wei memang dasar kekuatannya sangat dalam.
Tak tampak dan tak menonjol. Namun dasar kekuatannya begitu kokoh. Bisa dilihat dari asal-usulnya yang mengagumkan. Jadi, Xiao Yu, kamu harus berhati-hati. Apa hubungannya dengan keluargaku, keluarga NU? Kamu tahu tentang grup Huang, kan? Tahu tentang grup Huang, tentu saja. Keluarga besar yang sangat berpengaruh. Bukankah mereka berada di ibu kota? Mengapa mereka menargetkan kita? Kelompok Huang ini, 50 tahun yang lalu pernah bersaing dengan senior Kakyu Yan di ibu kota. Kelompok Wei, saat itu sudah menang. Namun setelah 50 tahun berlalu, kelompok Huang masih terus menargetkan keluarga Wei. Jelas mereka ingin mencabut akar masalahnya. Jadi bisa dilihat mereka sangat kejam. Lalu, jadi, Zhao yang kamu buat marah beberapa waktu lalu. Mereka memiliki dukungan dari grup Huang. Jadi, tidak mungkin jika mereka berusaha mencelakanmu. Apakah itu benar-benar menakutkan? Tapi, kamu tidak perlu khawatir. Kan ada aku di sini. Haha, sepertinya kamu masih berguna juga. Kamu, istirahatlah sebentar. Tadi kamu pasti capek setelah mengobati orang, kan? Baiklah. Aku mau tidur sebentar dulu, Kak Sin, kami sudah pulang. Di mana Bro Zhuang? Suruh dia cepat masak. Aku sudah lapar. Kamu ngapain berteriak? Lihatlah, Bro Zhuang sedang tidur, kan? Jangan ganggu dia lagi. Kamu tidak tahu dia sedang terluka. Selain itu, hari ini dia juga pergi ke keluarga Wei menyelamatkan orang dan kembali. Sampai kelelahan sekali. Ngomong-ngomong. Hari ini bukan hari Minggu lagi. Kenapa kamu kembali? Kakak, cepat lihat apakah Pak Enyu kerasukan setan. Dia sudah belajar peduli orang. Tidak benar. Tiba-tiba dia begitu peduli pada Xiao Zhuang. Pasti ada sesuatu yang terjadi. Dia adalah karyawanku. Mengapa aku tidak boleh peduli padanya? Kiki, bukankah kamu sangat membencinya? Aku baik-baik saja, malam ini aku traktir kalian makan besar. Terima kasih kepada Xiao Zhuang yang sudah menyelamatkanku. Bibi kecil, hore. Yang mulia, itu siapa? Dewi nomor 1 di Sidu, MU King Yu. Dan beberapa sahabat karibnya. Ayo kita bersulang untuk merayakannya. Huang Xiao, kalau kamu mau kenalan, aku akan mengundang mereka untuk duduk bersama. Ya, silakan. Ikan paus itu benar-benar pintar. Di tempat saya ada seorang pangeran dari ibu kota. Ingin mengenal kalian. Tidak tahu apakah itu nyaman. Tidak nyaman? Apa kamu yang bermasalah? Tidak lihat apa saya sedang makan. Halo, Tuan Zhuang. Saya rasa kamu salah paham. Dengan kemampuan pangeran dari ibu kota. Sangat membantu bagi keluarga NU. Jadi aku hanya ingin mengenalkan saja. Tidak perlu, Zhuang Xiao, kamu benar-benar so keren. Kamu berani tidak menghormati Huang Wugongzi. Aku tidak tahu harus kagum pada keberanianmu. Atau harus kagum pada kecerdasanmu. Apa-apaan Huang 5 Huang 6 itu? Siapa yang lebih hebat dari kakakku? Salah satu dari 4 putra bangsawan Sidu, Tang Xiujing. Semua orang saling membantu. Kamu bilang siapa yang hebat? Kamu bilang siapa yang hebat? Kamu masih berdiri di situ ngapain? Pergi saja. Lihat dia. Maaf, Tuan Hu. Tidak mengundang orang saat bertemu. Dia hanya berpura-pura hebat. Dia yang membuat Xiao Muyun cacat. Kamu takut padanya? Kenapa aku harus takut? Tiba-tiba muncul dari manapun. Pangeran Wu, kalau kamu mau injaknya, aku langsung panggil orang. Bukankah lebih baik aku yang pergi sendiri? Kak, aku ikut kamu. Benar-benar tak tahu di mana saja kita akan bertemu lagi. Yang Master Zhuang, ya. Statusku tidak cukup. Tentu yang Master Zhuang tidak mengenaliku. Tapi 3 tahun lalu di pesta ulang tahun Putri An di ibu kota, aku pernah melihat sedikit tentang Zhuang Xiao dari kejauhan. Saat itu, Putri An menggandeng tangan Zhuang Xiao. Dan kakak laki-lakiku, Huang Ruhai, bahkan berkata, dia belum pernah melihat Putri An tersenyum begitu bahagia. Tapi, sayangnya, pada malam itu, kakakku tidak mengundang Putri An untuk berdansa bersama. Sangat disayangkan.
Kamu bahkan mengenal putri dari keluarga kaya di ibu kota, Putri An. 3 tahun yang lalu adalah kali pertama aku turun dari gunung. Memang ada hubungan dengan keluarga ini. Kau sebenarnya ingin apa sih? Apa kau sengaja ingin memprovokasi hubungan antara aku dan King Yun? Tidak, tidak, jangan salah paham. Zhuang Xiao adalah adik kecil. Dia sudah lama mengagumimu. Dia datang untuk mengunjungimu. Meskipun Zhuang Xiao tidak berada di ibu kota. Namun, legenda tentangmu selalu terdengar di ibu kota. Adik kecil menghormatimu dengan segelas minuman. Kakak-kakakmu ini penampilannya biasa saja. Tapi kamu masih tetap anggun dan menawan. Bagus, terima kasih atas pujiannya, Tuan Zhuang. Mendapat pujian dari Tuan Zhuang adalah keberuntungan bagi Kian. Xiayuer kedatangan tamu tak diundang. Bagaimana kalau kita? Siapa sebenarnya anak ini, Tuan? Orang yang sangat menakutkan. Juga orang yang paling dibenci oleh kakakku yang baik itu. Hei, Xiayuer. Kamu sudah dari kemarin terus cemberut. Jangan-jangan kamu cemburu ya? Siapa yang cemburu sama kamu? Aku bukan orang kamu juga. Lagi pula, pacarmu itu bukan Putri An dari ibu kota kan? Oh iya. Terus ada juga Huang Qian. Dia sangat menyukaimu. Kamu bisa peluk kiri kanan sekaligus. Tidak. Itu semuanya karena Huang Sung-an yang memancing dan memecah belah. Tidak mau dengar penjelasanmu. Aku sama sekali tidak. Dorong kita ke depan. Sembarangan saja. Halo, siapa itu? Tuan. Aku mengalami kecelakaan. Apa yang akan kamu lakukan? Dengan darah untuk menghentikan perdarahan dan membunuh untuk membunuh. Untungnya hanya tergores sedikit. Tidak ada yang serius. Seharusnya dia akan segera sadar. Saya sudah menemukan bahwa sopir truk itu adalah orang Zhao. Kecelakaan kali ini diatur oleh keluarga Zhao. Halo, ini Paman Zhao, kan? Saya adalah teman En Yuyun. Saya punya barangnya di sini. Dia minta saya untuk menyerahkannya. Saya rasa Anda pasti sangat membutuhkannya sekarang, kan? Ah, kamu teman En Yuyun ya? Namanya siapa? Nama saya tidak perlu Anda ketahui. Tenang saja, saya hanya perlu memberikan barangnya kepada Anda. Tentu saja, saya sudah menerima bayaran kali ini. Kalau kamu tidak percaya padaku, maka anggap saja saya tidak pernah memberikan diskon. Baiklah, langsung saja datang ke grup Baolong. Saya akan menunggumu di kantor kalian. Kamu itu yang sok jago dan menyakiti anakku itu. Benar, itu kamu. Bocah. Aku sedang berpikir bagaimana cara membunuhmu. Ternyata kamu datang sendiri. Tolong panggil orang. Bocah, katakan padaku bagaimana aku harus menghukummu. Agar aku bisa membalas dendam untuk anakku. Kepala keluarga, serahkan dia padaku. Aku punya lebih dari 100 cara menyiksa orang. Santai saja, aku akan melakukannya perlahan. Anjing tua Huang Ruhai, bagaimana menurutmu? Apa kamu orang keluarga Huang? Pemimpin keluarga, kamu percaya orang ini yang merusak anakmu? Kalau percaya, apa gunanya? Kalau tidak percaya, apa lagi? Aku bilang padamu, benih keraguan ini begitu tertanam. Dia pasti tidak akan lagi percaya padamu seperti sebelumnya. Xiao Bei, kau memang punya beberapa trik. Baiklah, pemimpin keluarga. Memang aku orang kerajaan. Apa yang kau rencanakan sangat besar. Kami memang butuh orang ambisius sepertimu. Bagaimana kalau kau bergabung dengan kami? Dalam waktu 3 tahun, aku akan membantumu menjadi kepala keluarga Zhao.
Aku tidak butuh pengkhianat. Kau kecil, aku tidak menyangka kau tahu identitasku. Kalau begitu, aku biarkan kau hidup. Kalau tidak, mati saja. Sialan. Dia mulai mengancam hanya untuk menarik perhatian. Dia memang sudah berniat melarikan diri sejak awal. Berhenti. Nah, kau masih mau lari? Lari. Aku tidak pernah bilang mau lari. Tapi karena anjing tua itu sudah kabur, maka aku akan bereskan kau dulu. Katakan, apakah kecelakaan itu memang kau yang suruh orang lakukan? Hahaha, benar sekali. Aku yang menyuruh orang melakukannya. Lalu apa gunanya? Kamu telah melukai anakku. Aku tidak bisa membalas dendam. Kalau kamu mau membunuhku, tidak apa-apa. Tapi kalau kamu mau menyakiti wanitaku, itu harus mati. Mati saja. Anak kecil, apa kamu tidak sadar? Tidak paham keadaan. Orang saya sedang mengacungkan pistol ke arahmu. Bajingan. Kamu kan? Kenapa malah diam saja? Bunuh dia. Ah, bagaimana mungkin? Kamu bisa menghindar peluru. Kamu manusia kan? Lalu, ada pesan terakhir. Kamu tidak boleh membunuhku. Kamu tahu siapa aku dan posisi apa yang aku pegang. Kalau kamu membunuhku, orang-orang kerajaan tidak akan membiarkanmu pergi. HMPH, kamu masih berani mengancamku. HMPH, kamu pikir hanya dengan satu keluarga Huang yang kecil ini bisa menekanku. HMPH, kamu terlalu meremehkanku. Orang yang tadi, Bai Ye, hanyalah bidak yang diletakkan keluarga Huang di sampingmu. Yang sebenarnya diincar oleh keluarga Huang adalah aku. Sedangkan kamu, keluarga Zhao, hanya dipakai orang lain sebagai alat. Bodoh. Tunggu. Saya bersedia mengganti rugi Anda. Dan keluarga NU. Semua perseteruan di antara kita akan dihapus. Lucu. Apa kamu pikir saya membutuhkannya? Apa kamu pikir saya membutuhkannya? Profesor, saya salah. Saya tidak ingin mati. Tolong beri saya satu kesempatan lagi. Melakukan kesalahan harus menanggung konsekuensi. Huang Hai, sekarang semua bidakmu sudah habis. Selanjutnya. Tuan Dezuang sudah mengumpulkan semua bahan obat. Susah payah datang sekali ya. Baik, saya segera ke sana. Wah, Xiao Zhao, kamu datang. Cepat sini, aku kenalkan dulu ya. Haha, Chu Siwan. Kamu kenapa tiba-tiba ramah sekali? Ini adalah menantu saya. Ini adalah menantu saya. Ayo, menantu. Aku akan perkenalkan dia padamu. Ini adalah kakek Tangmu. Pemimpin keluarga Tang. Ini adalah kakek Baili Enyu. Yaitu kakek Xiao Liusu. Pemimpin keluarga Baili. Haha, adikku pernah lihat kakek ini, loh. Sama-sama. Sudah lama cucuku bilang, kamu memang orang yang luar biasa. Hari ini bertemu. Memang berbeda dari yang lain. Kakek Baili, Anda terlalu memuji. Ah, bukan pujian berlebihan. Aku bilang sama adik Chu, kamu ahli dalam pengobatan. Keterampilan kungfu yang luar biasa. Dokter kecil, ini bahan obat yang kamu minta saya siapkan. Mari kita lihat apakah ini berguna. Kakek Wu, Anda pasti menghabiskan banyak uang untuk ginseng tua ini, kan? Uang bukan masalah besar. Ginseng tua ini menghabiskan 1 miliar. Tapi ada satu bahan obat yang disebut akar giok hitam. Saya menghabiskan 10 miliar untuk mendapatkannya. Dokter kecil, tolong lihat apakah ini yang Anda cari. Kakek Wei, ini juga bukan. Anda benar-benar punya kemampuan luar biasa. Ini sudah tidak bisa disebut akar giok hitam, melainkan akar giok darah. Dengan benda ini, penyakit putri Anda pasti tidak akan bermasalah. Xiao Zhuang, ceritakan pada kami. Apa itu akar giok hitam? Dan apa gunanya? Kakek Chu, masih maukah kau aku nikahkan dengan cucu perempuanku? Dua orang ini memang pasangan yang saling menyukai. Qin Yun jelas sangat peduli, tapi pura-pura tidak peduli. Aduh, bikin pusing saja. Aduh, benar-benar bikin pusing. Kakek Chu, tolong carikan kamar yang tidak diganggu siapapun. Aku mau meracik pil, ini dia.
Tak diragukan lagi, dia adalah menantu saya. Ternyata bisa membuat pil obat. Apa maksudmu menantu cucumu? Itu kan menantu cucuku. Sama saja, bisa sama. Kamu, jelaskan padaku. Hehe. Kakek, jangan banyak bicara. Banyak orang yang melihat. Banyak yang menontonnya. Justru bagus, toh bocah ini memang menantu cucuku. Tidak ada yang boleh merebut. Ya ampun. Ini ternyata adalah pil guyuan yang legendaris. Orang biasa yang memakannya bisa merangsang vitalitas sel. Membuat seluruh tubuh menjadi 10 tahun lebih muda. Juga bisa memperpanjang umur. Bagi kami yang sudah tua. Ini benar-benar obat yang wajib dimiliki di rumah. Nenek, tunjukkan obatnya padaku. Hei, orang tua. Kamu mau apa? Ini adalah hadiah pertemuan yang diberikan oleh menantu perempuan saya. Kamu mau apa? Jusifen, kamu benar-benar orang yang berperilaku buruk. Saya akan katakan lagi. Saudara Zhuang adalah menantu perempuan saya. Ayo, saudara. Panggil aku kakek. Saya benar-benar ingin mencari celah tanah untuk menyelinap masuk. Adik perempuan King Yun. Sebenarnya ini adalah hal yang baik. Kalau bukan karena ayahmu terus menekankan bahwa Zhuang Bei adalah identitas suamimu. Kamu percaya tidak? Orang-orang yang ingin merebut Zhuang Bei sebagai menantu mereka. Tidak hanya kakek Chu saja. Kakak perempuan Qiuyan. Kamu juga bercanda padaku. Kalau begitu, orang yang kamu maksud termasuk juga kakekmu, kan? Aku juga tidak akan bersaing denganmu. Dia juga tidak menyukaiku. Tidak benar ya? Kamu bilang kamu tidak bersaing denganku karena Zhuang Bei tidak menyukaimu. Berarti kamu menyukainya ya? Yaitu kakek Wei itu. Obat penawarnya sudah selesai dibuat. Sudah bisa menyembuhkan penyakit putri Anda, kan? Baiklah, kakek Chu. Tolong kembalikan kunci padaku. Ah, baik. Ah iya. Para kakek, tolong tunggu sebentar. Setelah saya menyembuhkan Nona Wei, ada sesuatu yang ingin saya bicarakan dengan kalian. Qiuyan, larutkan obat ini dengan air hangat. Nanti saat aku suruh kamu memberinya, beri dengan cepat ya. Kalau terlalu lelah, nanti kamu bisa bersandar di tubuhku saja. Xiao Yang, kamu sangat khawatir tentang aku. Siapa peduli kamu peduli atau tidak? Aku hanya peduli pada kakek Chu. Oh, ternyata kamu memang mengincar Chu Jun. Siapa yang mengincar cucuku? Xiao Yao. Apakah itu kamu, kakek Chu? Kamu tidak hormat pada orang tua. Mendengarkan pembicaraan kami secara diam-diam. Teruskan, teruskan. Cepat saja. Sekarang jangan khawatir. Anakku, akhirnya kamu bangun. Bagus sekali. Ah, aku sangat mengantuk. Anakku. Dokter kecil, mengapa putriku lagi? Tuan, jangan terlalu khawatir. Tubuh putri yang dihormati sangat lemah. Hanya perlu pemulihan. Marah selama seminggu sudah bisa berjalan normal. Ah, tidak apa-apa kan? Terima kasih, Master Zhuang. Beberapa orang juga jadi saksi. Saya, Weber, sudah menjadi orang Master Zhuang. Jika ada tugas, saya akan melakukannya tanpa ragu. Tuan, Anda tidak perlu begitu sopan. Mengobati dan menyelamatkan orang adalah tugas seorang dokter. Apalagi Anda adalah kakek dari kakak Qiuyan. Semua adalah orang sendiri. Orang sendiri untuk orang sendiri. Aku dan Master Zhuang adalah orang sendiri. Qiuyan, semua ini berkat kamu. Calon menantu perempuan saya. Apakah kamu masih bisa membuat lagi pil ini? Aku juga sangat ingin memiliki satu. Sudah kukatakan, dia adalah menantu perempuanku. Menantu perempuan? Ya. Ada barang bagus seperti ini. Kamu harus memberikannya kepada kakek dulu. Memberikannya kepada orang luar itu apa artinya? Ah. Dua kakek. Jangan bertengkar lagi. Saya masih punya banyak obat ini. Aduh, memang pantas dia menantu saya. Ada keuntungan seperti ini.
Memang memikirkan kakek ini, ya? Hahaha, Master Zhuang. Saya tidak hanya memberikan uang. Saya juga punya cucu perempuan yang penurut. Xiao Liusu juga saya berikan padamu. Hanya minta 1 butir Yuandan. Master Zhuang, saya juga sungguh-sungguh memohon sebentar. Bagaimana menurutmu tentang kiwian saya? Tuan, Anda sedang bicara apa? Master Zhong adalah sosok dewa. Menikah dengannya pasti tidak akan rugi. Aduh, saya bukan maksud seperti itu. Sebuah pil guyuan membuat sekelompok orang tua ini gila. Bahkan mengirimkan cucunya. Sepertinya menggunakan pil ini untuk membuat mereka membantu. Sangat menjanjikan. Para kepala keluarga tidak perlu lagi bersaing. Saya masih punya 3 butir di sini. Master Zhuang, 10 miliar. Ditambah saya berikan kamu Liusu. Ini milikmu. Master Zhuang, nanti Qiuyun. Aku yang urus. Tapi dia punya sifat agak sombong, kalau dia buatmu marah. Kalau perlu pukul saja. Tak perlu peduli dengan muka aku. Sial, kalian semua lagi ngapain? Tuan, aku sangat pengertian. Tidak baik, kenapa orang ini begitu diminati? Awalnya aku bersikap buruk padanya. Kalau begitu, bukankah dia sekarang sama sekali tidak mau menerimaku lagi? Para kakek, kalian bercanda saja. Pesanan ini juga tidak memungut biaya dari kalian. Juga tidak meminta kalian menyerahkan cucu perempuan kalian kepadaku. Barang berharga seperti Master Zhuang tidak mungkin tidak memungut biaya. Benar, kalau Master Zhuang merasa kurang, kami bisa menambah 20 miliar lagi. Saya sudah bilang jangan urus uang mereka. Tapi saya ada sedikit urusan yang ingin minta bantuan kalian. Berani bertanya, apa yang ingin dilakukan Master Zhuang? Saya yakin semua orang tahu. Pemimpin keluarga Zhao, Zhao Zhenzong, telah meninggal. Sebagai keluarga terbesar di barat ibu kota kita. Saya ingin bertanya, para pemimpin keluarga. Apakah kalian semua ingin harta keluarga Zhao? Siapa yang tidak ingin kekayaan keluarga Zhao? Tapi di balik keluarga Zhao adalah kerajaan. Kami berani menyinggung kerajaan. Iya, keluarga Zhao sudah kehilangan 1 kepala keluarga. Zhao Zhenzong masih punya 1. Saudara laki-lakinya juga bisa mengambil alih keluarga Zhao, HM. Para kepala keluarga. Mungkin kalian tidak begitu paham. Tujuan kerajaan ini sangat besar. Target mereka adalah ingin menelan semua keluarga kaya dan bangsawan. Kemudian menjadi yang terkuat. Kalian kira sekarang tidak menguasai harta keluarga Zhao? Apakah kalian menunggu sampai adik Zhao Zhenzong mengambil alih keluarga Zhao lagi? Dia tidak akan memaksa kalian bangkrut. Dan tidak bisa melawan. Apakah kalian benar-benar berharap berakhir seperti ini? Nona San, Anda harus menjatuhkan keluarga Zhao. Saya akan mendukung sepenuhnya. Lagi pula, keluarga MU kami sudah menjadi sasaran. Bagaimanapun juga, kami harus menghadapi berbagai cara keluarga Zhao. Keluarga kami, keluarga Wei, memiliki dendam yang tak terputus dengan kerajaan. Sekarang kami melarikan diri ke kota barat. Namun kerajaan masih tidak mau membiarkan kami. Mereka bahkan meracun putriku. Ini jelas niat mereka untuk membasmi keluarga Wei kami. Aku bersedia ikut denganmu. Baik, kalau begitu. Setelah kita benar-benar menjatuhkan keluarga Zhao, semua harta mereka akan kita bagi rata. Aset keluarga Zhao hampir mencapai triliunan. Kita bagi 5 keluarga. Setiap keluarga mendapat 20%, yaitu 200 miliar. Itu terlalu banyak. Lebih baik keluarga Master Zhuang mengambil 60%. 40% sisanya kita bagi rata. Bagaimana? Setuju. Kita bagi 6. Aku datang ke sini bukan untuk uang. Saya yang akan mengurusnya. Kelompok Hong Chao. Kalau begitu, sudah diputuskan. Para tuan rumah. Karena semuanya sudah setuju. Mari kita mulai. Kalian hanya perlu mengurus keluarga Zhao. Keluarga Huang biar saya yang tangani. Kalau begitu, terima kasih banyak kepada menantu perempuan. Ada yang membantu kita melawan keluarga Huang. Keluarga Zhao belum bisa mengendalikan kita. Hahaha tidak. Kapan aku jadi menantu perempuanmu lagi? Mari kita diskusikan. Bagaimana cara cepat menyelesaikan masalah dengan keluarga Zhao ini? Menantu yang baik. Kamu pulang dulu ya. Usahakan lebih keras. Segera buat kakek ini memeluk cicitnya yang besar. Hahaha aku akan berusaha sebaik mungkin. Kakek, kamu lagi ngomong-ngomong kosong lagi. Omong kosong apa sih? Ini yang penting. Mulai hari ini, kamu harus benar-benar menemani menantu perempuanmu. Melayani dia dengan baik. Kalau menantu perempuanmu diambil orang, lihat saja, aku akan mengatasi kamu. Sialan, aku belum pernah melihat kakek seperti ini. Kau menganggap aku apa? Xiao Yu, jangan marah lagi.
Ayo makan satu butir guyuan dan akan membuatmu awet muda. Bukankah kau sudah membagikan semua pil itu kepada para tuan? Kenapa masih ada? Aku bisa memberikannya secara gratis kepada mereka. Apa aku tidak bisa menyisakan untukmu? Tenang saja, ke depannya. Setiap hari kau akan mendapatkan pil senilai 10 miliar. Kamu setiap hari. Ini pil bernilai 10 miliar. Kamu berikan padaku setiap hari. Kamu adalah orangku. Kalau aku tidak memanjakanmu, siapa lagi? Bagus sekali, baru dimakan sudah membuat orang segar bugar. Gimana? Kamu masih marah? Tidak marah lagi. Senang malah. Bisa nggak kamu juga kasih aku satu buat pamer? Bagaimana bisa tanpa kakak Yongyan? Juga Chujun dan Xiao Liusu. Kalian semua dapat bagian. Terima kasih, sama-sama, sama-sama. Sebagai ungkapan terima kasih. Nanti aku yang masak. Kamu mau makan apa? Biar aku saja yang masak. Oh tidak. Gimana bisa aku merepotkanmu lagi? Nanti urusan masak-memasak serahkan saja padaku. Kak Kyuyan. Kenapa kamu begitu perhatian? Masak untuk dia. Bukankah itu seharusnya menjadi tugas pacarku? Bukankah kamu tidak bisa? Itu juga benar. Kalau begitu aku bisa belajar. Sungguh menyenangkan. Setelah ada persaingan, bahkan bisa belajar memasak seperti ikan kingmu. Tidak buruk. Huang Ruhai, selanjutnya kamu akan bagaimana menghadapinya? Kabar mengatakan bahwa pemimpin keluarga Zhao di Sidu telah dibunuh. Keluarga Zhao telah dibagi habis oleh keluarga-keluarga lain di Sidu. Benarkah? Kakek, maafkan aku. Ini semua salahku. Kalau aku yang memimpin langsung, mungkin saja. Aku tidak menyalahkanmu. Bagaimanapun, dia tetap manusia biasa. Tapi di baliknya ada latar belakang yang mengerikan. Kamu sama sekali bukan lawannya. Kakek, kamu berencana mengabaikannya begitu saja. Bagaimana mungkin aku bisa begitu saja mengabaikannya? Kamu kan cukup tangguh, kan? Aku baru saja menghubungi Xing Luo. Suruh dia menghadapi anak kecil ini. Kakek, kau maksud sekte jatuh bintang? Sekte jatuh bintang, salah satu dari 3 sekte besar itu. Benar, dengan dukungan sekte jatuh bintang. Kau bisa bertindak tanpa ragu. Pertama bunuh Zhuang Bei. Kemudian hapuskan keluargaan yang bisa menandingi kerajaan kita. Kita akan menjadi yang terkuat. Xiao Bei, aku mendapat kabar. Sepertinya kerajaan sedang berhubungan dengan sekte jatuh bintang. Katanya ingin meminta bantuan untuk menghadapi kamu. Wang Ruohan sudah pergi ke barat kota. Kamu harus hati-hati ya. Tidak apa-apa, sekte Xingluo memang bagus. Tapi tetap tidak bisa dibandingkan dengan sekte Kunlun. Ah, Wang Ruohai itu orang gila. Kalau kamu tidak hati-hati, dia bisa menjadi sangat gila. Bisa melakukan hal yang tidak masuk akal. Harus sangat berhati-hati ya. Baik, aku mengerti. Sayang, aku lapar. Ayo pulang ke rumah untuk makan. Kemarin, aku baru belajar membuat telur ceplok dari kakak Kyuyan. Membuat telur ceplok saja harus belajar. Sampai segitunya. Sudahlah, jangan mengejek dia. Bagaimanapun dia orang yang belum pernah masuk dapur. Ayo pergi. Kalau begitu, pulang dan coba keahlianmu. Suami, setelah makan jangan lupa pijat aku juga. Kemarin enak banget dipijat. Kemarin hanya pijat yang enak. Kemarin kita tidak hanya pijat, loh. Aduh, menyebalkan sekali. Malu tidak sih? Kamu mau ngapain? Dekat-dekat? Tidak boleh, ini kan kantor. Kalau ada orang masuk bagaimana? Justru begini yang bikin seru. Kita belum pernah coba di kantor. Ah, tidak bisa. Kamu mau kita pulang dulu? Oke. Tolong, pulanglah dengan baik. Sepertinya aku lupa ponsel di kantor.
Tidak apa-apa, tidak ada yang mencuri milikmu. Kalau sudah datang besok, ambil lagi. Tidak bisa, tidak bisa. Perusahaan sedang mengakuisisi aset dari grup Zhao akhir-akhir ini. Aku tidak bisa tidak membawa ponsel. Baiklah, tunggu sebentar. Aku akan ambilkan untukmu. Pahlawan, jangan salahkan aku. Semua ini karena Huang Ruhai memaksaku. Aku akan membakar dupa dan uang kertas untuk kalian. Sial, ada orang, ada yang datang. Ponselku jatuh. Jatuh di sofa. Xiao Yuer. Benar-benar demikian. Suka ceroboh. Tasnya sampai jatuh ke lantai. Tidak benar, ini tas tangan pria. Bukan Xiao Yu. Aku ingat waktu pergi jelas tidak ada. Apa mungkin ada orang yang masuk setelah kita pergi? Ini. Zhuang Xiao, kenapa kamu sudah kembali? Aku tanya kamu. Siapa kamu di sini? Saya Huang Junde. Saya adalah ketua tim keamanan perusahaan kita. Saya datang ke sini untuk membersihkan untuk Tuan MU. Ini, lihat ini. Ini kan sedang mengelap lantai. Apakah kamu menganggap saya bodoh? Siapa yang baik hati menggunakan pakaian untuk mengelap lantai di sini? Tidak seharusnya menggunakan pakaian untuk mengelap lantai di sini, kan? Bukankah ini karena saya lupa membawa pel? Jadi saya menggunakan pakaian untuk mengelap sedikit. Lagi pula ini juga bukan barang yang berharga, kan? Alasanmu itu. Bahkan anak umur 3 tahun pun tidak akan percaya. Cepat bilang, sebenarnya kamu di sini untuk apa? Kalau tidak, aku akan menjatuhkanmu dari sini. Jangan, Tuan Yao. Aku datang ke sini. Utamanya ingin melihat. Apakah Tuan MU meninggalkan sesuatu seperti stocking? Kamu tahulah. Bos MU adalah wanita tercantik di Sidu. Kan, kalau barang itu dijual keluar, pasti bisa laku banyak uang. Tidak kelihatan? Ya. Kamu memang orang aneh. Apalagi yang bisa dilakukan? Apa kamu datang untuk meledakkan bom? Bukankah itu sama saja mencari mati? Lebih baik dianggap orang aneh daripada pembunuh. Jangan marah, Tuan Zhuang. Kami tidak bisa menandingi Anda. Cantik seperti Ibu MU. Hanya orang seperti Anda yang pantas mendampinginya. Kami hanya bisa merasa iri dan cemburu. Semoga Anda melihat betapa saya bekerja dengan sungguh-sungguh untuk perusahaan. Dan memaafkan saya kali ini. Saya tidak akan mengulanginya lagi. Penampilan yang bagus. Alasan yang bagus. Tapi sayangnya, ya, yang menemui Anda adalah saya. Apa maksudnya? Saya tidak akan menipu Anda. Jujur saja. Apa sebenarnya isi tas tangan ini? Tidak ada apa-apa. Bukankah Anda sudah melihatnya semua? Di kantor ini sama sekali. Tidak ada barang apapun yang ditinggalkan oleh Pak MU. Kamu ngomong apa sih? Aku sudah mencium bau mesiu. Masih berpura-pura ya. Bau mesiu itu artinya apa? Aku tidak mengerti apa yang kamu katakan. Datang sini. Pimpinan, kamu mau ngapain? Wang Jinda, mungkin kamu juga tidak mengenalku. Jadi, kamu juga tidak tahu aku sebelumnya itu ngapain. Itu sangat tidak beruntung. Ekspresi takutmu tadi sudah mengkhianatimu. Aku bilang padamu, kalau kamu sekarang jujur mengaku. Aku nggak ngerti apa yang kamu katakan. Aku benar-benar gak paham. Aku cuma mau mencuri stocking bos MU. Kalau kamu merasa aku berlebihan, lapor polisi saja dan tangkap aku. Baiklah, tidak usah bicara lagi ya. Baiklah, sepertinya aku harus menggunakan sedikit cara. Orang ini sebenarnya sedang apa? Mau makan di sini. Bagaimanapun aku tidak boleh makan. Kalau aku bilang, aku pasti mati. Dan keluargaku juga akan mati. Aku akan tetap diam dan tidak menyerah. Lihat apa yang bisa dia lakukan padaku.
Zhuang Xiao, kalau kamu lapar, saya traktir kamu makan. Makan apa saja boleh. Anggap saja sebagai permintaan maaf. Makan? Kamu kira kamu masak di sini ya? Kamu kira saya masak di sini? Kalau bukan, bagaimana dong? Pernah dengar tentang Jin Yiwei? Saya pernah dengar tentang Jin Yiwei. Pernah lihat di TV. Kalau sudah pernah dengar tentang Jin Yiwei, itu sudah cukup. Dengan begitu saya juga tidak perlu repot-repot menjelaskan lagi. Hari ini kita tidak membicarakan Jin Yiwei, tapi tentang penyiksaan yang ditemukan oleh Jin Yiwei. Penyiksaan apa? Kamu juga tahu. Siapapun yang ditangkap oleh Jin Yiwei pasti akan mati tanpa ampun. Mereka akan seperti kamu. Walau dipukul mati, tidak akan bilang apa yang mereka lakukan. Tapi karena Jin Yiwei sudah sering melihat orang seperti itu, mereka punya cara unik tersendiri. Tidak tahu apakah kamu pernah mendengar tentang suatu siksaan yang disebut menyiram minyak dan menggosok daging. Tidak tahu apakah kamu pernah mendengar tentang suatu siksaan yang disebut menyedot minyak. Belum pernah mendengar. Tidak apa-apa, tidak pernah mendengar juga tidak masalah. Aku akan memberitahumu, yaitu meletakkan sebuah wadah besar di depan terpidana, lalu mengisinya dengan minyak. Tunggu sampai minyak benar-benar panas mendidih. Lalu tuangkan semua minyak ini ke otak si terpidana. Kalau mati juga tidak masalah. Nanti, daging di paha si terpidana akan langsung terbakar. Jangan terlalu tegang. Aku baru mulai menjelaskan. Santai saja. Setelah minyak panas disiramkan, daging akan matang terbakar. Ini baru awal dari penyiksaan. Jin Yiwei akan menggunakan sikat besi di atas daging dan darah korban yang sedang dipanaskan. Menggosok daging yang sudah dipanaskan. Daging itu sudah dipanaskan sampai matang. Lalu akan seperti tahu. Dengan mudah akan meluncur turun. Daging dan darah berwarna hitam. Darah berwarna merah. Konon sangat indah dipandang. Aduh, ini ada beberapa tahanan. Bisa tahan untuk pertama kalinya. Tapi selain paha, masih bisa di betis. Juga di lenganmu, dada dan punggung. Sampai semua daging tahanan terlepas dari tulangnya. Di sini kami. Kondisinya relatif agak sederhana. Tidak ada panci besi besar. Tapi aku punya kompor induksi ini. Terpaksa saja ya. Hampir selesai. Tapi ini besi ya. Pas banget, tapi nggak tahu pas nggak. Bertarung sama aku bahkan belum mulai. Kamu sudah ketakutan sampai runtuh. Dengan mental sepertimu masih berani berbuat jahat. Sayang sekali, tadi aku sebenarnya ingin coba dulu. Jujur saja, apa sebenarnya yang kamu masukkan ke dalam tas tadi? Ini adalah bahan peledak, ini bahan peledak. Di mana letaknya bahan peledaknya? Di bawah ayam goreng. Keberanianmu benar-benar besar. Berani menaruh bahan peledak di kantor istriku. Siapa yang menyuruhmu melakukan ini? Aku tidak bisa bilang. Aku akan bilang, nih, aku dan seluruh keluargaku akan mati. Keras kepala ya. Baik, aku lihat sekeras apa mulutmu. Tuan Wu, aku salah semua. Itu Huang Shuhan. Dia yang memaksaku melakukan ini. Ternyata memang orang ini. Ini benar-benar berniat membunuhku. Baiklah, kalau kamu memang begitu, jangan salahkan aku jika aku tidak sopan. Rencananya adalah... Dia memintaku untuk diam-diam menaruh bom di kantor Pak Emu. Besok saat kalian bekerja, ledakan bomnya. Dia sekarang ada di mana? Di sebuah villa pribadi di kota. Itu villa nomor 02. Baik. Kamu bisa pergi sekarang. Biarkan saya pergi. Benarkah? Saya tahu Anda dipaksa untuk melakukan ini. Tenang saja,
Saya bisa melindungi keluarga Anda. Tapi Anda harus bekerja sama dengan saya untuk melakukan sebuah adegan. Adegan apa? Sebuah adegan di mana kecerdikan justru menjerat diri sendiri. Mengerti? Mengerti? Trik Anda ini sangat cerdik. Ingat, jika Anda berani membocorkan kepada Huang He, saya akan membuatmu dan keluargamu mengalami 100 jenis siksaan dari Jin Wei. Tahu tidak berani. Pasti tidak berani. Sayang, sudah menemukan ponsel. Kenapa kamu begitu lambat? Kapten Huang kamu juga di sini. Ponselnya sudah ditemukan. Sayang, saya tadi pulang kebetulan bertemu dengan Kapten Huang. Jadi saya mengobrol dengannya sebentar. Memintanya untuk memperkuat keamanan perusahaan. Agar tidak ada orang jahat yang datang merusak perusahaan. Kamu setuju kan? Kapten Huang memang. Iya. Apa yang dikatakan Pak Emu dan Zhao benar sekali. Terima kasih Kapten Huang. Terima kasih sudah repot. Nanti saya akan beri kamu. Tidak. Tidak perlu, itu sudah seharusnya. Kalau tidak ada apa-apa. Zhuang Xiao, Emu Zong, saya pamit dulu. Tunggu dulu. Sekalian tolong ambilkan foto untuk kami. Foto apa sih? Istri, sini cium dulu. Kamu ngomong apa sih? Masih ada orang lain di sini. Orang luar kenapa? Kamu istriku. Mencium sekali juga tidak melanggar hukum. Lagi pula, kebetulan aku ingin Kapten Huang membantu kita mengambil foto. Sebagai kenang-kenangan. Kamu setuju kan? Kapten Huang? Ya. Benar, saya dengan senang hati akan membantu. Baiklah, cuma kali ini saja ya. Cukup, kan? Kapten Huang sudah cukup. Pasti cukup. Kalau begitu, ayo pergi sibuk-sibuk. Oke, aku dulu pergi ya. Sayang, kamu lagi main game memalukan apa sih? Sampai harus dilihat orang luar juga. Kalau begitu, makin seru kan? Aku rasa, mungkin kamu sebenarnya seorang yang suka aneh-aneh. Baiklah, tidak usah dibicarakan lagi. Ayo, kita pulang. Raja sangat hebat. Sekarang orang itu bahkan berjalan dengan kaki bergetar. Iya, Raja benar-benar kuat seperti bukan manusia. Raja, orang itu malam ini masih ingin menemani Anda. Bagaimana? Baik. Kalau begitu, kalian pulang dulu ya. Tunggu malam, cepat datang cari saya ya. Kenapa ada suara ledakan? Saya tidak meminta orang untuk meletakkan bahan peledak. Di kantor Lu Xingyu, kan? Apa yang terjadi ini? Bagaimana bisa bahan peledak ada di sini? Pasti itu orang sok tahu itu. Kapan tepatnya bahan peledak ini diletakkan di sini? Hei, kakek. Saya sudah beres di sini. Huang Ruhai dan pewaris Xing Luozong itu. Semuanya sudah saya ledakan. Tapi selama waktu ini, saya kira kerajaan akan menyerangmu. Kamu harus berhati-hati dan waspada. Mereka berani melakukan apa saja terhadapmu. Saatnya juga untuk membersihkan semuanya. Kerajaan juga harus runtuh. Aku akan mengatur orang untuk segera bertindak. Kamu perhatikan keselamatanmu. Tenang saja, aku baik-baik saja. Kalau begitu, semuanya selesai dengan baik. Segera kembali ke ibu kota. Saya sementara tidak akan kembali. Saya mau tinggal di kota barat. Maksudnya apa? Saya tidak akan memberitahumu dulu. Istriku datang. Sarapan sudah siap. Coba rasakan bagaimana rasanya. Masakan istriku pasti yang terbaik. Baiklah, jangan bercanda denganku lagi. Oh iya. Kenapa kamu begitu senang? Apakah ada kabar baik? Tidak akan memakan waktu lama. Keluarga Huang akan segera terkenal di Huaxia. Nanti tidak akan ada yang menyerangmu lagi. Benarkah? Apakah ini kamu yang melakukannya? Bisa dibilang begitu. Bagus sekali, Zhang Bei. Kamu benar-benar hebat. Tak disangka kamu bisa mengalahkan kerajaan juga. Istri, jangan cuma ucapan terima kasih saja. Harus ada tindakan nyata. Kamu mau apa? Kamu mau apa? Kita lagi makan. Di siang hari begini. Kamu adalah yang paling aku inginkan.